Lampu kristal raksasa yang menggantung megah di langit-langit ballroom, Hotel Grand Mahardika, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Setiap tamu undangan yang hadir malam itu untuk merayakan ulang tahun ke-10 grup Hartono, yang sangat bergengsi. Suasana di dalam ruangan terasa begitu sesak oleh aroma parfum mahal yang bercampur dengan aroma bunga segar, dan denting gelas sampanye yang saling beradu di tangan para sosialita, serta pengusaha papan atas yang sibuk memamerkan kekayaan. Mereka, Elara Salim berdiri diam di sudut ruangan yang agak remang, sambil memegang gelas anggur merahnya, dengan anggun mengamati pemandangan kemewahan, yang sebenarnya terasa sangat hampa dan penuh kepalsuan di matanya yang tajam, namun tetap terlihat tenang dan terkendali. Adrian Hartono berdiri di pusat perhatian dengan setelan jas hitam buatan Italia yang membalut tubuhnya dengan sempurna, mencerminkan citra seorang pemimpin perusahaan yang sukses dan penuh karisma di mata publik yang memujanya tanpa tahu kebenaran di baliknya. Namun perhatian pria itu tidak sepenuhnya tertuju pada para investor besar yang sedang berbicara serius dengannya, melainkan pada sosok wanita muda bergaun merah menyala yang berdiri terlalu dekat di sisi tubuhnya seolah-olah ingin menempelkan dirinya pada Adrian. Bella, sang sekretaris pribadi yang baru bekerja selama 3 bulan itu, tersenyum manja sambil sesekali menyentuh lengan Adrian dengan gerakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang bawahan di hadapan istri sah atasannya di acara resmi perusahaan. Bisik-bisik mulai terdengar samar di antara para tamu undangan yang menyadari kedekatan tidak wajar antara Adrian dan sekretarisnya, di mana pandangan mata mereka sesekali melirik ke arah Elara dengan tatapan penuh rasa kasihan bercampur cemoohan yang menyakitkan bagi wanita manapun. Mereka mengira Elara hanyalah seorang istri pajangan yang lemah dan tidak berdaya yang terpaksa menelan penghinaan ini bulat-bulat demi mempertahankan statusnya sebagai Nyonya Hartono yang terhormat dan bergelimang harta. Namun mereka semua salah besar, karena di balik wajah tenang dan senyum tipis yang terukir di bibir merahnya, Elara sedang menghitung mundur waktu kehancuran pria yang selama ini ia dukung dengan seluruh kemampuan dan koneksi rahasia yang Elara salah parah dimilikinya tanpa sepengetahuan siapapun. 10 tahun yang lalu grup Hartono hanyalah sebuah perusahaan rintisan kecil yang hampir bangkrut, karena manajemen yang buruk dan utang yang menumpuk di berbagai bank besar yang siap menyita aset-aset Adrian yang tidak seberapa nilainya. Saat itu, tidak ada satu orang pun di ruangan pesta yang megah ini tahu bahwa modal awal untuk menyelamatkan perusahaan dan melakukan ekspansi besar-besaran berasal dari dana pribadi Elara yang merupakan pewaris tunggal keluarga Salim. Adrian telah melupakan fakta krusial itu, karena kesombongannya yang semakin membesar seiring dengan kesuksesan semu yang diraihnya berkat strategi bisnis brilian yang sebenarnya disusun oleh Elara di balik layar setiap malam di ruang kerjanya yang sunyi. Sementara Adrian tidur lelap. Adrian akhirnya berjalan menghampiri Elara dengan wajah yang sedikit memerah karena pengaruh alkohol sambil masih menggandeng Bella yang berpura-pura malu. Namun matanya memancarkan kemenangan yang licik dan penuh tantangan kepada wanita yang berstatus sebagai istri sah. Pria itu tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun saat ia memperkenalkan Bella kepada beberapa rekan bisnis senior sebagai aset berharga perusahaan yang sangat kompeten dan berjasa besar dalam proyek terbaru mereka. Adrian bahkan tidak menyadari betapa konyolnya ia terlihat saat memuji kecerdasan Bella dalam menyusun laporan keuangan. Padahal semua orang tahu bahwa gadis itu sering melakukan kesalahan fatal yang selalu dibereskan diam-diam oleh Elara, agar citra perusahaan tetap terjaga. Elara menatap Adrian dengan pandangan dingin yang menusuk, namun pria itu terlalu mabuk oleh egonya sendiri untuk menyadari perubahan atmosfer yang terjadi di antara mereka berdua saat itu, yang terasa seperti badai yang akan segera meletus dan menghancurkan segalanya. Ini bukan pertama kalinya Adrian mempermalukannya di depan umum dengan membawa wanita lain. Tetapi malam ini adalah puncak dari segala kesabaran yang telah ia pertahankan selama bertahun-tahun demi menjaga keutuhan rumah tangga yang sebenarnya sudah retak sejak lama. Keputusan untuk mengakhiri sandiwara pernikahan ini sudah bulat di benak Elara, dan ia tidak akan mundur lagi meskipun Adrian nanti akan berlutut memohon pengampunan di kakinya saat menyadari siapa sebenarnya yang memegang kendali. Wanita bergaun merah itu memberanikan diri untuk menyapa Elara dengan nada suara yang dibuat-buat manis,
namun terdengar sangat merendahkan di telinga Elara yang sudah terbiasa menghadapi berbagai jenis manusia bermuka dua dalam dunia bisnis yang kejam. Bella berkata bahwa ia sangat mengagumi kesabaran Elara sebagai seorang istri yang selalu mendukung suami sibuk seperti Adrian dan berharap bisa belajar banyak darinya tentang cara melayani suami dengan baik. Kata-kata itu jelas merupakan sebuah provokasi murahan yang bertujuan untuk memancing emosi Elara, agar ia membuat keributan di pesta ini sehingga Adrian akan semakin membencinya dan berpihak pada Bella yang terlihat polos dan tidak bersalah di mata pria itu. Elara hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan Bella lalu menyesap anggurnya perlahan, sebelum menjawab dengan nada suara yang tenang. Namun memiliki otoritas yang membuat bulu kuduk Bella meremang, seketika tanpa ia sadari alasannya. Elara mengatakan bahwa menjadi istri seorang Adrian Hartono membutuhkan lebih dari sekadar kesabaran, melainkan juga kemampuan untuk membedakan antara aset yang berharga dan liabilitas yang harus segera dibuang demi kesehatan perusahaan dan keuangan. Adrian tertawa keras mendengar itu karena ia mengira Elara sedang bercanda tentang bisnis, tanpa menyadari bahwa istrinya sedang berbicara tentang dirinya dan Bella sebagai beban yang akan segera ia singkirkan dari hidupnya secara permanen dan menyakitkan. Malam semakin larut dan pesta semakin meriah dengan alunan musik jazz yang memenuhi ruangan sementara para tamu mulai berdansa di lantai dansa dengan pasangan mereka masing-masing menciptakan pemandangan yang memuakkan bagi Elara yang sudah muak dengan kepalsuan ini. Ia memutuskan untuk meninggalkan pesta lebih awal tanpa berpamitan pada Adrian yang kini sedang sibuk berdansa dengan Bella di tengah ruangan sambil menjadi tontonan banyak orang yang berbisik-bisik. Elara berjalan keluar dari ballroom dengan langkah tegap dan kepala tegak mengabaikan tatapan mata para tamu yang mengikuti langkahnya. Seolah-olah ia adalah ratu yang sedang meninggalkan istana yang sudah tidak layak lagi untuk ditempati. Olehnya, udara malam kota Jakarta menyambut Elara saat ia melangkah keluar dari lobi hotel menuju mobil sedan hitam yang sudah menunggunya di depan pintu masuk dengan sopir pribadinya yang setia, Pak Budi, yang sudah bekerja untuk keluarganya sejak Elara masih kecil. Pak Budi segera membukakan pintu belakang untuk Elara tanpa banyak bertanya, karena ia bisa melihat raut wajah majikannya yang menyiratkan bahwa malam ini bukanlah malam yang menyenangkan, meskipun itu adalah pesta perayaan. Di dalam keheningan mobil yang melaju membelah kemacetan ibu kota, Elara mengeluarkan ponselnya yang sedari tadi ia simpan di dalam tas tangan kecilnya dan menghubungi nomor yang sudah lama tidak ia hubungi secara langsung untuk urusan pribadi. Suara seorang pria tua yang terdengar tegas, namun hangat menjawab panggilan itu. Didering kedua menyapa Elara dengan hormat dan langsung menanyakan instruksi apa yang harus ia lakukan malam ini sesuai dengan rencana darurat yang pernah mereka susun bertahun-tahun lalu. Elara memberikan perintah singkat namun jelas kepada pengacara pribadinya Pak Santoso untuk segera menyiapkan berkas perceraian beserta seluruh dokumen pembukuan aset yang membuktikan kepemilikan saham mayoritasnya di grup Hartono melalui berbagai perusahaan cangkang. Ia juga meminta Pak Santoso untuk menjadwalkan audit forensik terhadap keuangan perusahaan mulai besok pagi karena ia mencurigai adanya aliran dana ilegal yang digunakan Adrian untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan para selingkuhannya. Selama ini, perjalanan pulang ke rumah mewah mereka di kawasan elit Menteng terasa sangat panjang malam itu, seolah-olah setiap lampu jalan yang mereka lewati adalah saksi bisu dari akhir perjalanan pernikahannya yang menyedihkan dan penuh pengkhianatan. Elara mengingat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Adrian saat mereka masih belum memiliki apa-apa selain mimpi dan ambisi untuk membangun sesuatu yang besar bersama-sama sebagai pasangan yang saling melengkapi. Namun kekuasaan dan uang telah mengubah Adrian menjadi sosok monster yang tidak ia kenali lagi, sosok yang tega menginjak-injak harga diri wanita yang telah mengangkat derajatnya dari seorang pria biasa menjadi konglomerat yang disegani di negeri ini. Sesampainya di rumah yang besar dan sunyi itu, Elara langsung menuju ruang kerjanya yang tersembunyi di balik rak buku besar di perpustakaan pribadi, di mana ia menyimpan semua rahasia bisnis yang tidak pernah diketahui oleh Adrian selama ini. Ruangan itu dilengkapi dengan sistem keamanan tingkat tinggi yang hanya bisa diakses oleh sidik jari dan pemindaian retina mata. Elara memastikan bahwa tidak ada satu orang pun termasuk suaminya yang bisa masuk ke sana.
Di dalam ruangan itulah Elara mulai menyusun strategi perangnya, menganalisis setiap celah hukum dan keuangan yang bisa ia gunakan untuk melumpuhkan Adrian dalam satu kali serangan telak yang tidak akan bisa ia hindari. Elara membuka brankas besi yang tertanam di dinding dan mengeluarkan tumpukan dokumen tebal yang berisi perjanjian pranikah yang sangat ketat, serta bukti-bukti transfer dana dari rekening pribadinya ke rekening perusahaan Adrian selama 10 tahun terakhir. Ia juga membuka laptopnya dan mengakses sistem keamanan internal perusahaan grup Hartono melalui pintu belakang yang ia ciptakan sendiri untuk memantau aktivitas Adrian tanpa sepengetahuan Departemen Teknologi Informasi Perusahaan. Layar komputer menampilkan deretan angka dan grafik yang menunjukkan penurunan performa perusahaan dalam 2 kuartal terakhir akibat keputusan-keputusan impulsif Adrian yang lebih mementingkan citra daripada substansi bisnis yang sebenarnya. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Elara mendengar suara mobil sport Adrian menderu masuk ke halaman rumah dengan kasar, menandakan bahwa pemiliknya sedang dalam keadaan mabuk berat atau sangat emosional setelah pesta usai. Elara mematikan laptopnya dan merapikan kembali dokumen-dokumen penting ke dalam brankas sebelum keluar dari ruang rahasia itu dan kembali ke kamar tidur utama seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia duduk di tepi ranjang dengan piyama sutra berwarna gading menunggu kedatangan suaminya yang sebentar lagi akan masuk ke kamar ini dengan membawa aroma alkohol dan parfum wanita lain yang menempel di pakaiannya. Pintu kamar terbuka dengan keras dan Adrian melangkah masuk dengan jalan sempoyongan sambil melepas dasinya dengan kasar dan melemparnya ke sembarang arah di lantai kamar yang berlapis karpet tebal buatan Turki. Pria itu menatap Elara dengan pandangan kabur dan senyum sinis yang menyebalkan, lalu mulai meracau tentang betapa hebatnya dirinya malam ini dan bagaimana semua orang memujinya sebagai raja bisnis. Adrian bahkan dengan berani membandingkan Elara dengan Bella, mengatakan bahwa Bella jauh lebih mengerti dirinya dan lebih bergairah dibandingkan Elara, yang ia sebut sebagai wanita dingin yang membosankan dan tidak tahu cara bersenang. Senang menikmati hidup. Elara tidak membalas ucapan Adrian. Sepatah kata pun ia hanya menatap pria itu dengan pandangan kosong, seolah-olah sedang melihat onggokan sampah yang harus segera dibersihkan dari kamarnya yang bersih dan rapi. Ia membiarkan Adrian terus berbicara melantur dan menghina dirinya sampai pria itu akhirnya kelelahan sendiri dan jatuh tertidur di sofa panjang di ujung kamar, tanpa sempat mengganti pakaian pestanya yang kusut. Dengkuran keras Adrian segera memenuhi ruangan, memecah keheningan malam yang mencekam, menjadi saksi bisu dari keruntuhan sebuah pernikahan yang dibangun di atas pondasi pengorbanan sepihak yang tidak pernah dihargai sama sekali. Keesokan paginya, Elara bangun lebih awal dari biasanya saat matahari, bahkan belum sepenuhnya muncul di ufuk timur, memberikan cahaya samar yang masuk melalui celah-celah tirai jendela kamar yang tebal. Ia menatap wajah Adrian yang masih tertidur pulas dengan mulut terbuka dan noda lipstik merah samar di kerah kemeja putihnya, yang kini terlihat sangat menjijikan di mata Elara. Tidak ada lagi rasa cinta atau sakit hati yang tersisa di hatinya saat ini. Yang ada hanyalah tekad baja untuk menyelesaikan semua ini dengan cepat dan efisien, seperti cara ia menyelesaikan masalah bisnis yang rumit. Elara mandi dan berpakaian dengan rapi, memilih setelan blazer berwarna biru tua yang memberikan kesan profesional dan berwibawa, siap untuk memulai hari pertama dari sisa hidupnya sebagai wanita bebas. Ia turun ke ruang makan dan meminta asisten rumah tangga untuk menyiapkan sarapan sederhana dan kopi hitam pekat tanpa gula yang menjadi sumber energinya setiap pagi sebelum memulai aktivitasnya yang padat. Saat sedang menikmati kopinya, bel pintu depan berbunyi dan Elara tahu bahwa itu adalah Pak Santoso yang datang tepat waktu sesuai dengan janjinya semalam untuk membawa berkas yang diminta. Elara menyambut pengacara tua itu dengan senyuman ramah namun tegas, lalu mempersilakannya duduk di ruang tamu untuk membahas langkah selanjutnya dalam rencana besar mereka untuk mengambil alih kembali apa yang menjadi hak Elara. Pak Santoso menyerahkan sebuah amplop koklat besar berisi dokumen perceraian yang sudah disusun rapi lengkap dengan pasal-pasal yang akan membuat Adrian tidak berkutik jika ia mencoba untuk melawan atau menuntut harta Gonogini. Elara membaca setiap halaman dengan teliti, memastikan tidak ada celah sedikit pun yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara Adrian nantinya untuk membalikan keadaan atau menunda proses perceraian ini. Setelah puas dengan isinya,
Elara menandatangani bagian yang perlu ditandatangani dan meletakkan dokumen itu di tengah meja. Makan tepat di tempat di mana Adrian biasa duduk untuk sarapan setiap pagi sebelum berangkat ke kantor. Elara kemudian memerintahkan Pak Santoso untuk segera menuju kantor pusat grup Hartono dan menyerahkan surat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa kepada sekretaris perusahaan dengan agenda tunggal penggantian direksi utama. Ia ingin memastikan bahwa Adrian menerima 2 pukulan telak dalam 1 hari yang sama, yaitu kehilangan istri dan kehilangan jabatannya sebagai CEO perusahaan yang selama ini ia banggakan. Ini adalah hukuman yang pantas bagi seorang pria yang telah mengkhianati kepercayaan dan cinta tulus yang diberikan oleh seorang wanita yang rela berkorban segalanya demi kesuksesan pasangannya tanpa mengharapkan balasan apapun selain kesetiaan. Saat matahari mulai naik tinggi, Adrian akhirnya turun dari lantai atas dengan wajah kusut dan kepala yang masih terasa pening akibat mabuk semalam, sambil memanggil nama asisten rumah tangga untuk meminta obat pereda sakit kepala. Ia terkejut melihat Elara sudah duduk rapi di meja makan dengan tatapan yang sulit diartikan, dan sebuah amplop coklat tebal tergeletak di hadapannya, seolah menantang untuk dibuka. Adrian mendengus kesal melihat sikap formal istrinya dan duduk di kursinya dengan kasar tanpa menyadari bahwa kursi itu tidak akan lagi menjadi miliknya dalam waktu dekat, baik di rumah ini maupun di perusahaan yang ia anggap miliknya sendiri. Adrian Hartono menatap amplop coklat tebal yang tergeletak diam di atas meja makan marmer itu, dengan pandangan sekilas yang penuh ketidakpedulian, seolah benda itu hanyalah tumpukan tagihan bulanan biasa yang tidak perlu mendapatkan perhatian khususnya pagi ini. Pria itu lebih memilih untuk menyesap kopi hitamnya sambil sibuk membalas pesan-pesan singkat di ponsel pintarnya dengan senyum simpul yang sesekali tersungging di bibirnya, menandakan bahwa ia sedang berkomunikasi dengan seseorang yang Kraska dan Kraska membuatnya senang. Elara memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dari seberang meja dengan ketenangan yang menghanyutkan seperti permukaan danau yang tenang, namun menyimpan pusaran air mematikan di dasarnya yang siap menenggelamkan siapapun yang lengah. Ia tidak mendesak Adrian untuk membuka amplop itu sekarang karena ia tahu momen kehancuran akan terasa lebih nikmat jika dinikmati secara perlahan dan bertahap, seiring berjalannya waktu yang terus berdetak mundur bagi Adrian. Tiba-tiba, Adrian meletakkan ponselnya dan menatap Elara dengan ekspresi wajah yang ia anggap serius. Namun di mata Elara terlihat sangat konyol dan penuh kepura-puraan yang menggelikan bagi siapapun yang mengenal watak aslinya. Dengan nada suara yang dibuat-buat bijaksana, Adrian mulai berbicara tentang efisiensi kerja dan betapa pentingnya peran Bella dalam proyek besar yang sedang mereka tangani saat ini demi kemajuan perusahaan di masa depan. Ia mengatakan bahwa jarak tempuh dari apartemen Bella ke kantor cukup jauh dan sering terkendala macet, sehingga Adrian mengusulkan ide gila agar Bella diperbolehkan tinggal sementara di paviliun tamu rumah mereka agar koordinasi pekerjaan bisa dilakukan lebih intensif tanpa hambatan waktu. Permintaan itu begitu tidak masuk akal dan sangat menghina akal sehat sehingga Elara hampir saja tertawa terbahak-bahak di hadapan wajah suaminya yang terlihat begitu percaya diri bahwa permintaannya akan dikabulkan tanpa perlawanan. Adrian benar-benar menganggap Elara sebagai wanita bodoh yang bisa dibohongi dengan alasan pekerjaan, padahal niat busuknya untuk membawa selingkuhannya masuk ke dalam rumah tangga mereka sudah terbaca dengan sangat jelas. Namun Elara tidak menolak atau mengamuk seperti yang mungkin diharapkan oleh Adrian sebagai reaksi standar seorang istri yang cemburu, melainkan ia hanya mengangguk pelan sambil menyeka mulutnya dengan serbet linen putih. Tindakan diam Elara diterjemahkan oleh Adrian sebagai persetujuan pasrah yang membuatnya merasa semakin di atas angin dan berkuasa penuh atas istrinya yang penurut. Setelah Adrian berangkat ke kantor dengan suasana hati yang sangat baik karena merasa telah memenangkan segalanya, Elara segera beranjak dari meja makan dan bersiap-siap untuk agenda pribadinya yang jauh lebih penting daripada sekadar urusan rumah tangga. Ia mengganti pakaian formalnya dengan gaun elegan berwarna hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memberikan aura misterius dan berbahaya yang jarang ia tampilkan di depan umum selama menjadi Nyonya Hartono. Elara memberitahu kepala pelayan bahwa ia akan pergi ke spa langganannya untuk perawatan seharian penuh dan tidak ingin diganggu oleh siapapun termasuk suaminya jika pria itu menelepon ke rumah mencari keberadaannya.
Mobil yang membawanya kali ini bukanlah sedan keluarga yang biasa ia gunakan, melainkan sebuah mobil mewah berkaca gelap yang dikirim khusus oleh firma hukum kepercayaannya untuk menjemput klien VVIP mereka. Kendaraan itu melaju membelah jalanan Jakarta menuju sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis Sudirman, yang merupakan markas besar dari Aurora Holdings. Sebuah perusahaan investasi raksasa yang selama ini dikenal sangat tertutup dan misterius. Tidak banyak orang yang tahu siapa sebenarnya pemilik di balik Aurora Holdings yang memegang kendali atas banyak perusahaan besar di berbagai sektor industri mulai dari pertambangan hingga teknologi informasi di seluruh Nusantara. Lift pribadi membawa Elara langsung ke lantai teratas gedung tersebut di mana sebuah ruang rapat mewah dengan pemandangan panorama kota Jakarta sudah menanti kedatangannya bersama beberapa orang penting yang sudah siap melayaninya. Di dalam ruangan itu telah duduk Pak Santoso bersama dua orang pria lain yang tampak sangat profesional dengan setelan jas mahal mereka yang menandakan status tinggi dalam dunia keuangan dan hukum korporasi tingkat internasional. Salah satu dari mereka adalah David, seorang jenius finansial yang telah mengelola aset pribadi. Elara sejak wanita itu mewarisi kekayaan rahasia dari kakeknya yang merupakan konglomerat legendaris pada masanya. Namun memilih hidup low profile. Mereka semua berdiri serentak dan membungkuk hormat ketika Elara melangkah masuk ke dalam ruangan. Aura kepemimpinannya langsung mendominasi atmosfer, membuat mereka sadar bahwa wanita di hadapan mereka bukanlah istri pajangan, melainkan sang ratu yang sesungguhnya. Elara duduk di kursi utama di ujung meja panjang itu, dan langsung membuka pertemuan tanpa basa-basi, menanyakan status terkini dari semua aset yang terhubung dengan grup Hartono dan posisi keuangan pribadi Adrian saat ini. David segera menyajikan data-data digital di layar besar yang menunjukkan struktur kepemilikan saham grup Hartono yang ternyata sangat rumit dan berlapis-lapis. Namun semuanya berujung pada satu nama, yaitu Aurora Holdings. Adrian selama ini hanya memiliki 5% saham atas namanya sendiri, sementara sisanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan cangkang yang dikendalikan penuh oleh Elara, melalui mekanisme wali amanat yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Fakta ini adalah bom waktu yang selama 10 tahun Elara simpan rapat-rapat membiarkan Adrian merasa memiliki perusahaan itu, padahal ia hanyalah seorang karyawan dengan jabatan tinggi yang bisa dipecat kapan saja. Elara memberikan instruksi dingin kepada timnya untuk mulai menarik tali pengikat boneka yang selama ini ia mainkan dengan cara memutus akses keuangan Adrian secara bertahap, namun pasti dan menyakitkan. Ia memerintahkan pemblokiran semua kartu kredit korporat dan pribadi yang tagihannya dibayarkan oleh holding company serta pembekuan aset liquid yang selama ini digunakan Adrian untuk berfoya-foya. Selain itu, Elara juga meminta David untuk menghentikan semua suntikan dana rahasia yang selama ini menutupi kerugian proyek-proyek gagal Adrian, sehingga kinerja asli perusahaan yang buruk akan segera terekspos ke publik dan pemegang saham minoritas. Ini adalah langkah awal untuk melucuti baju kebesaran Adrian, sehelai demi sehelai hingga ia berdiri telanjang dan tidak berdaya di hadapan dunia yang selama ini memujanya secara buta. Sementara itu, di kantor pusat grup Hartono, Adrian sedang duduk santai di kursi kebesarannya sambil bercandaria dengan Bella yang duduk di atas meja kerjanya, dengan rok pendek yang tersingkap memperlihatkan kakinya yang jenjang. Mereka sedang menertawakan Elara yang menurut Adrian sangat bodoh karena mengizinkan Bella tinggal di rumah mereka tanpa curiga, sedikit pun menganggap itu sebagai kemenangan mutlak mereka atas wanita kolot itu. Bella dengan manja meminta Adrian untuk membelikannya sebuah tas tangan edisi terbatas dari desainer ternama sebagai hadiah perayaan atas keberhasilan rencana mereka untuk semakin mendekatkan diri dan menguasai rumah tangga Adrian. Tanpa berpikir panjang, Adrian menyetujui permintaan itu dan segera mengajak Bella pergi ke pusat perbelanjaan mewah yang terletak tidak jauh dari kantor mereka di sela-sela jam kerja. Di butik mewah tersebut, Bella memilih tas seharga ratusan juta rupiah dengan mata berbinar-binar membayangkan betapa iri teman-temannya nanti saat ia memamerkan barang mewah itu di media sosial miliknya. Adrian dengan gaya sombong mengeluarkan kartu kredit platinum berwarna hitam yang selama ini menjadi simbol status dan kekuasaannya, menyerahkannya kepada pelayan toko dengan gerakan tangan yang angkuh.
Namun senyum di wajahnya seketika lenyap ketika pelayan toko itu kembali dengan wajah canggung dan memberitahu bahwa kartu tersebut ditolak oleh sistem bank karena adanya pembatasan otorisasi dari pemegang rekening utama. Adrian merasa wajahnya panas karena malu, apalagi saat ia melihat tatapan bingung dan sedikit kecewa dari Bella, serta bisik-bisik para pelayan toko lain yang menyaksikan kejadian memalukan itu. Adrian mencoba kartu lain yang ia miliki di dompetnya, namun hasilnya tetap sama, semua kartu kredit premiumnya tidak bisa digunakan. Seolah-olah seluruh akses keuangannya telah diputus secara serentak oleh sistem perbankan. Ia mulai panik dan segera menelepon layanan prioritas bank dengan nada tinggi memarahi petugas customer service dan menuntut penjelasan mengapa kartunya yang memiliki limit tak terbatas itu bisa ditolak. Petugas bank dengan sopan, namun tegas menjelaskan bahwa instruksi pemblokiran datang langsung dari pemegang hak kuasa rekening induk yang menaungi kartu-kartu tambahan tersebut dan menyarankan Adrian untuk menghubungi pihak penjamin. Adrian terdiam kaku karena selama ini ia tidak pernah benar-benar paham detail teknis rekeningnya. Ia hanya tahu bahwa uang selalu ada di sana, berkat pengaturan investor yang sebenarnya adalah Elara. Dengan perasaan malu dan marah yang bercampur aduk, Adrian terpaksa membatalkan pembelian tas tersebut dengan alasan ada gangguan sistem perbankan nasional yang sedang error hari ini untuk menjaga gengsinya di depan Bella. Bella meskipun terlihat kecewa, berusaha tetap tersenyum manis dan mengatakan bahwa tidak apa-apa. Namun dalam hatinya mulai muncul benih keraguan tentang kekuasaan finansial Adrian yang selama ini ia agung-agungkan. Mereka kembali ke kantor dengan suasana yang jauh lebih suram dibandingkan saat berangkat. Adrian terus-menerus mencoba menghubungi bagian keuangan kantornya untuk mentransfer dana tunai ke rekening pribadinya. Namun lagi-lagi ia menemui jalan buntu karena direktur keuangannya melaporkan bahwa ada audit mendadak dari Dewan Komisaris yang membekukan semua pengeluaran non-operasional di atas nominal tertentu tanpa persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas. Adrian membanting telepon genggamnya ke meja kerjanya dengan frustrasi, merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang mencekik lehernya dan membatasi ruang geraknya dari segala arah yang tidak ia duga sebelumnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa audit atau masalah sistem ini adalah ulah istrinya yang ia anggap sedang menikmati perawatan spa di salon kecantikan langganan para ibu. Ibu sosialita yang tidak tahu apa-apa soal bisnis. Keangkuhannya membutakan matanya dari kenyataan bahwa Elara adalah satu-satunya orang yang memiliki otoritas untuk melakukan semua pembekuan ini dalam skala yang begitu masif dan terkoordinasi dengan rapi. Adrian masih berpikir bahwa ini hanyalah kesalahan teknis atau birokrasi yang menyebalkan yang akan segera ia bereskan besok dengan memecat orang-orang yang tidak becus bekerja di Departemen Keuangan. Sore harinya, Elara kembali ke rumah lebih dulu dan duduk di ruang keluarga dengan sebuah buku tebal di tangannya, menikmati ketenangan sebelum badai sesungguhnya datang menerjang saat Adrian pulang nanti. Ia sudah memerintahkan pelayan untuk menyiapkan makan malam yang sangat istimewa malam ini dengan menu favorit Adrian, seolah-olah ingin merayakan sesuatu yang besar bersama suaminya. Namun di balik persiapan makan malam yang romantis itu, Elara telah menyiapkan panggung eksekusi mental bagi Adrian, di mana ia akan menjatuhkan vonis tanpa memberikan kesempatan bagi terhukum untuk membela diri. Dokumen perceraian yang tadi pagi diabaikan Adrian masih tergeletak manis di tempatnya belum tersentuh, sedikit pun menunggu saat yang tepat untuk kembali menjadi bintang utama. Ketika Adrian pulang, wajahnya terlihat sangat lelah dan tegang, berbeda jauh dengan wajah ceria yang ia tampilkan pagi tadi saat berangkat ke kantor bersama ambisi-ambisinya yang setinggi langit. Ia langsung menuju bar mini di ruang tamu dan menuangkan segelas whisky untuk menenangkan sarafnya yang tegang akibat kejadian memalukan di butik dan kekacauan di kantor yang tidak bisa ia jelaskan. Adrian menatap Elara yang tampak begitu tenang dan damai. Rasa kesal mulai merayap di hatinya karena merasa istrinya tidak peka terhadap kesulitan yang sedang ia hadapi seharian ini. Ia ingin memarahi Elara atau melampiaskan kekesalannya. Namun entah mengapa ada sesuatu dalam tatapan mata Elara malam ini yang membuatnya menahan diri perasaan was-was yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Adrian akhirnya duduk di sofa seberang Elara melonggarkan dasinya
dan mulai mengeluh tentang inkompetensi bank dan staf keuangannya yang menurutnya sedang bersekongkol untuk menyulitkan hidupnya hari ini. Ia menceritakan kejadian kartu kredit ditolak itu, dengan versi yang sudah dimodifikasi di mana ia menjadi korban dari sistem yang buruk, tanpa menyebutkan bahwa ia sedang bersama Bella saat itu. Elara mendengarkan cerita itu dengan saksama, sesekali mengangguk kecil seolah-olah bersimpati. Namun dalam hati, ia tersenyum puas melihat hasil kerja timnya yang sangat efektif dan cepat. Mungkin itu tanda bahwa kamu harus lebih berhati-hati dalam pengeluaran Adrian, dunia bisnis sedang tidak menentu. Ujar Elara dengan nada datar yang mengandung peringatan tersirat yang gagal ditangkap oleh Adrian. Berhati-hati, aku yang menghasilkan uang di rumah ini, Elara. Aku tahu cara mengelolanya. Bentak Adrian tersinggung dengan ucapan istrinya yang ia anggap menggurui kapasitasnya sebagai seorang CEO sukses. Kamu hanya perlu duduk manis dan menikmati fasilitas yang aku berikan, jangan ikut campur urusan keuangan yang tidak kamu mengerti. Tambahnya dengan nada meremehkan yang sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Elara menutup bukunya perlahan, suara bluk yang pelan, namun tegas terdengar di ruangan sunyi itu menandakan bahwa sesi basa-basi sudah berakhir. Dan permainan yang sesungguhnya akan segera dimulai di meja makan nanti. Ia menatap mata Adrian dalam-dalam untuk pertama kalinya hari itu, menunjukkan sedikit dari kekuatan aslinya yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng istri penurut. Baiklah kalau begitu mari kita makan malam, kata Elara sambil berdiri anggun. Aku rasa ada hal penting yang harus kita diskusikan malam ini tentang siapa sebenarnya yang menghasilkan uang dan siapa yang hanya menghabiskannya. Kalimat itu menggantung di udara meninggalkan jejak misteri, yang membuat bulu kuduk Adrian meremang sesaat meskipun ia segera menepisnya sebagai omongan istri yang sedang merajuk. Mereka berdua berjalan menuju ruang makan di mana meja sudah ditata dengan lilin dan bunga mawar merah yang indah, namun terasa seperti hiasan di atas peti mati bagi pernikahan mereka yang sudah menjadi mayat. Di atas meja itu, amplop koklat yang berisi surat cerai masih setia menunggu siap untuk meledakkan bom yang akan menghancurkan ego Adrian berkeping-keping dalam hitungan jam. Malam semakin larut dan bayangan mereka memanjang di dinding ruang makan seiring dengan redupnya cahaya matahari di luar sana digantikan oleh kegelapan malam yang pekat dan menyimpan banyak rahasia kelam. Elara tahu bahwa malam ini tidak akan ada jalan kembali setelah ia melangkah melewati batas ini. Adrian akan melihat wajah aslinya, dan ia tidak akan pernah bisa melupakan momen ini seumur hidupnya. Para boneka di balik layar telah bergerak sesuai perintah menarik benang-benang nasib yang melilit leher Adrian semakin erat tanpa ia sadari hingga nanti saat ia sadar semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Dan Elara sang dalang utama siap untuk menutup tirai pertunjukan babak kedua ini dengan sempurna sebelum memulai klimaks yang paling dinanti-nantikan di babak berikutnya. Suasana di ruang makan malam itu terasa sangat mencekam meskipun hidangan yang tersaji di atas meja adalah steak wagyu kelas 1 yang dimasak dengan tingkat kematangan sempurna sesuai selera Adrian. Hanya terdengar bunyi denting pisau dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal, memecah keheningan yang menyelimuti kedua pasangan suami istri yang duduk berhadapan di ujung meja panjang tersebut. Adrian makan dengan lahap seolah-olah tidak ada beban pikiran yang mengganggunya sementara Elara hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa berniat untuk menyuapkan sedikit pun ke dalam mulutnya karena selera makannya sudah hilang sejak lama. Elara terus memperhatikan suaminya dengan tatapan tajam, mencoba merekam setiap detail kesombongan yang terpancar dari wajah pria itu, sebelum semuanya runtuh menjadi puing-puing keputusasaan dalam waktu yang sangat singkat malam ini. Adrian akhirnya meletakkan pisau dan garpunya, lalu menyeka mulutnya dengan serbet, sambil bersandar puas di kursinya yang empuk menatap Elara dengan pandangan meremehkan yang sudah menjadi ciri khasnya belakangan ini. Ia mulai berbicara tentang rencana besar perusahaan untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional, dan bagaimana ia akan menjadi CEO terbaik tahun ini. Versi majalah bisnis ternama tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah angan-angan kosong. Adrian dengan lantang mengatakan bahwa keberhasilannya saat ini adalah bukti nyata dari kejeniusannya dalam memimpin, dan ia merasa sudah saatnya untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perusahaan termasuk mereka yang ada di rumah ini.
Sindiran itu jelas ditujukan kepada Elara yang ia anggap hanya sebagai beban pengeluaran rumah tangga yang tidak produktif dan membosankan dibandingkan dengan Bella yang dinamis. Elara tidak menanggapi celotehan Adrian dengan kata-kata emosional, melainkan ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung arti perpisahan yang menyakitkan bagi siapapun yang memahaminya. Dengan gerakan perlahan dan penuh wibawa tangan halus, Elara mendorong amplop coklat tebal yang sedari tadi terabaikan di tengah meja itu ke arah Adrian hingga berhenti tepat di depan piring makan suaminya. Adrian menatap amplop itu dengan kening berkerut, merasa terganggu karena momen kejayaannya diinterupsi oleh benda yang menurutnya tidak penting itu. Namun rasa penasaran akhirnya memaksanya untuk menjulurkan tangan dan mengambilnya. Ia membuka segel amplop itu dengan kasar dan menarik keluar isinya lembaran-lembaran kertas resmi dengan kop surat firma hukum ternama yang langsung membuat matanya terbelalak kaget saat membaca judul besarnya. Gugatan perceraian. Eja Adrian, dengan nada suara yang bergetar antara rasa tidak percaya dan keinginan untuk tertawa mengejek keberanian istrinya yang tiba-tiba ini. Ia melempar kertas itu kembali ke meja dan tertawa keras, tawa yang terdengar sangat sumbang dan dipaksakan seolah-olah ia sedang mendengar lelucon paling lucu yang pernah ada di dunia ini. Adrian menatap Elara dengan mata menyalang penuh cemoohan dan berkata bahwa Elara pasti sudah gila karena berani meminta cerai darinya di saat ia sedang berada di puncak kesuksesan. Menurut logika Adrian yang terdistorsi, seharusnya Elara bersujud syukur karena masih diizinkan menjadi istrinya, bukan malah bertingkah laku konyol seperti ini, hanya karena cemburu buta pada sekretarisnya. Kau pikir kau bisa hidup tanpaku? Elara tanya Adrian dengan nada sombong, sambil menunjuk-nunjuk wajah istrinya, dengan jari telunjuknya yang gemetar karena menahan amarah yang mulai memuncak. Ia mulai mengoceh tentang betapa Elara adalah wanita yang tidak tahu diuntung yang akan menjadi gelandangan miskin begitu keluar dari rumah mewah ini tanpa membawa sepeser pun uang darinya. Adrian dengan percaya diri mengambil pena emas dari saku jasnya dan berkata bahwa ia akan menandatangani surat sampah ini sekarang juga demi memberikan pelajaran berharga bagi Elara tentang realitas kehidupan yang kejam. Ia berpikir bahwa dengan menggertak balik, Elara akan ketakutan dan menarik kembali gugatannya sambil memohon maaf di kakinya seperti yang biasa dilakukan oleh wanita. Wanita lemah dalam drama televisi. Namun Elara sama sekali tidak terlihat takut atau ragu. Ia justru menatap Adrian dengan pandangan yang semakin dingin dan menusuk, seolah-olah sedang melihat seorang anak kecil yang sedang merajuk karena mainannya diambil. Dengan suara yang tenang namun tegas, Elara menyarankan Adrian untuk membaca halaman 15, khususnya pasal tentang pembagian harta gono gini dan struktur kepemilikan saham perusahaan sebelum membubuhkan tanda tangannya di sana. Adrian mendengus kesal merasa digurui, namun tangannya tetap membalik halaman dokumen itu dengan kasar, hingga sampai pada halaman yang dimaksud oleh Elara dengan wajah yang masih dipenuhi rasa angkuh. Matanya mulai menyusuri baris demi baris kalimat hukum yang tertulis di sana dan perlahan-lahan rona merah di wajahnya memudar berganti dengan kepucatan yang mengerikan seperti mayat hidup. Di halaman itu tertulis dengan sangat jelas dan rinci bahwa 60% saham grup Hartono dimiliki oleh Aurora Holdings, sebuah entitas investasi yang ternyata 100% sahamnya dimiliki oleh Elara Salim melalui mekanisme perwalian. Selain itu tercantum juga daftar aset-aset pribadi yang selama ini digunakan oleh Adrian, mulai dari rumah mewah di Menteng, mobil sport koleksinya hingga villa peristirahatan di Bali, semuanya tercatat atas nama Elara atau perusahaan miliknya. Adrian merasa dunianya berputar hebat saat membaca fakta bahwa ia sebenarnya tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya dan utang-utang kartu kredit yang menumpuk atas namanya sendiri. Ia mencoba membaca ulang paragraf itu berkali-kali, berharap matanya salah melihat atau ada kesalahan ketik yang fatal. Namun tulisan itu tetap sama hitam di atas putih dan tidak terbantahkan. Tangan Adrian mulai gemetar hebat hingga kertas yang dipegangnya ikut bergetar, menimbulkan suara berisik yang mengganggu di tengah keheningan ruang makan yang mencekam itu. Ia menatap Elara dengan pandangan horor yang tak terlukiskan, seolah-olah wanita yang duduk di hadapannya itu tiba-tiba berubah menjadi monster raksasa yang siap menelannya bulat-bulat.
Potongan-potongan kejadian aneh seharian ini mulai tersusun rapi di benaknya, mulai dari kartu kredit yang ditolak di butik mewah hingga pembekuan anggaran di kantor, semuanya kini masuk akal. Ternyata bukan sistem bank yang error atau audit rutin yang menyebalkan, melainkan Elara yang sedang menarik karpet merah dari bawah kakinya. Membuat ia terjatuh keras ke tanah yang keras dan berbatu. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu, teriak Adrian dengan suara parau. Mencoba menyangkal kenyataan pahit yang sedang menghantamnya bertubi-tubi tanpa ampun malam ini. Ia melemparkan dokumen itu ke lantai dan berdiri dari kursinya dengan gerakan mengancam, mencoba menggunakan intimidasi fisik untuk menutupi rasa takut yang luar biasa yang kini menggerogoti nyalinya. Adrian menuduh Elara telah memalsukan dokumen itu dan bersekongkol dengan pengacara jahat untuk merampok hasil kerja kerasnya selama 10 tahun membangun perusahaan dari nol. Namun teriakan itu terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri karena jauh di lubuk hatinya. Ia tahu bahwa Elara tidak pernah bermain-main dalam hal dokumen legal, dan ia selalu teliti dalam setiap langkahnya. Elara tetap duduk tenang di kursinya, sama sekali tidak terintimidasi oleh ledakan emosi Adrian. Bahkan ia dengan santai menyesap air putih dari gelas kristalnya sebelum menjawab tuduhan suaminya. Ia mengingatkan Adrian bahwa modal awal perusahaan 10 tahun yang lalu sebesar 5 miliar rupiah berasal dari penjualan perhiasan warisan neneknya dan tabungan pribadinya yang diserahkan tunai kepada Adrian tanpa jaminan apapun. Selain kepercayaan, Elara juga membeberkan fakta bahwa selama ini ia yang melobi para investor besar dan membereskan kekacauan manajemen yang dibuat Adrian di belakang layar, agar perusahaan tetap terlihat sehat di mata publik. Kau tidak membangun apapun, Adrian. Kau hanya berdiri di atas panggung yang aku bangun. Dan sekarang aku sedang mematikan lampu sorotnya. Ucap Elara dengan nada datar yang mematikan. Kaki Adrian terasa lemas. Seketika mendengar ucapan itu, ia kembali terduduk di kursinya dengan bahu merosot. Seolah-olah seluruh tulang di tubuhnya telah dilolosi satu persatu. Rasa marah yang tadi membara kini padam seketika digantikan oleh gelombang kepanikan yang luar biasa. Membayangkan hidupnya akan hancur total tanpa uang dan kekuasaan yang selama ini menjadi identitas dirinya. Ia membayangkan bagaimana reaksi teman-teman sosialitanya dan para pesaing bisnisnya jika tahu bahwa Adrian Hartono, sang CEO sukses, ternyata hanyalah seorang pria miskin yang hidup dari belas kasihan istrinya. Bayangan tentang kemiskinan dan kehinaan itu begitu menakutkan bagi Adrian hingga tanpa sadar air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang memerah. Pria yang tadi sore begitu sombong dan angkuh itu kini mulai terisak pelan di meja makan, menundukkan kepalanya dalam-dalam di antara kedua tangannya yang menutupi wajahnya yang basah oleh air mata ketakutan. Adrian menangis bukan karena ia menyesal telah mengkhianati Elara atau karena ia mencintai istrinya, melainkan karena ia menangisi nasibnya sendiri yang akan kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Ia membayangkan mobil sport kesayangannya ditarik oleh dealer apartemen mewah untuk Bella yang tidak akan pernah terbeli dan jabatan CEO yang akan segera dicopot darinya secara tidak hormat. Tangisannya terdengar menyedihkan, campuran antara rengekan anak kecil yang manja dan raungan binatang yang terperangkap dalam jerat pemburu tanpa jalan keluar. Elara, sayang, kita bisa bicarakan ini baik-baik kan? Ucap Adrian dengan suara serak di sela-sela isak tangisnya, mencoba meraih tangan Elara di atas meja dengan tangan yang gemetar. Ia mulai memohon dengan putus asa, mengatakan bahwa ia khilaf dan berjanji akan memutuskan hubungannya dengan Bella. Saat ini juga serta akan menjadi suami yang baik dan penurut mulai sekarang. Adrian bahkan rela merendahkan harga dirinya dengan berjanji akan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada Elara, asalkan ia tidak diceraikan dan tetap bisa menikmati fasilitas mewah yang selama ini ia dapatkan. Kata-kata manis yang penuh kepalsuan itu meluncur deras dari mulutnya. Upaya terakhir seorang penipu ulung untuk menyelamatkan diri dari hukuman yang pantas ia terima. Elara menarik tangannya perlahan menghindari sentuhan Adrian, seolah-olah tangan suaminya adalah benda kotor yang menjijikkan dan bisa menularkan penyakit mematikan. Ia menatap Adrian dengan pandangan jijik yang tidak ditutup-tutupi lagi, melihat betapa cepatnya topeng pria alfa itu hancur, berantakan hanya karena ancaman kemiskinan.
Di mata Elara saat ini, Adrian tidak lebih dari seorang parasit yang menyedihkan yang akan melakukan apa saja untuk tetap bisa menghisap inangnya demi kelangsungan hidupnya sendiri. Sudah terlambat, Adrian. Aku sudah memberikanmu waktu 10 tahun untuk menjadi pria sejati, tapi kau memilih untuk tetap menjadi badut, kata Elara sambil berdiri dari kursinya dengan anggun. Adrian panik melihat Elara berdiri. Ia segera beranjak dari kursinya dan menjatuhkan dirinya berlutut di lantai yang dingin, memeluk kaki Elara dengan erat layaknya seorang pengemis yang meminta sedekah. Ia menangis semakin keras, air mata dan ingusnya membasahi celana panjang mahalnya, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan citra glamor yang selalu ia tampilkan di majalah-majalah. Tolong Elara, jangan lakukan ini padaku, aku akan hancur. Tanpamu aku tidak punya siapa-siapa lagi. Raung Adrian dengan histeris, mengabaikan harga dirinya yang sudah tidak bersisa lagi di hadapan wanita yang dulu selalu ia remehkan. Pemandangan ini sungguh ironis, pria yang kemarin berselingkuh dengan bangga di depan umum kini merengek seperti bayi di kaki istri yang dikhianatinya. Elara menatap ke bawah ke arah pria yang sedang memeluk kakinya itu. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatinya yang sudah membeku oleh kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk selama bertahun-tahun. Ia menghentakkan kakinya dengan kuat, memaksa Adrian melepaskan pelukannya hingga pria itu terguling ke samping di atas karpet tebal ruang makan yang mewah itu. Kau punya Bella sekarang, mintalah dia untuk membiayai hidupmu mulai besok, ujar Elara dengan nada sarkastis yang tajam sebelum melangkah pergi meninggalkan ruang makan tanpa menoleh ke belakang lagi. Langkah kakinya terdengar tegas dan pasti di lantai marmer, menjauh dari masa lalu kelam menuju masa depan yang cerah yang sudah ia rancang sendiri. Adrian tertinggal sendirian di ruang makan yang luas dan sunyi itu, dikelilingi oleh sisa-sisa makan malam mewah yang belum tersentuh, dan dokumen perceraian yang berserakan di lantai sebagai saksi bisu kehancurannya. Ia masih terisak di lantai meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan jam dari seorang raja menjadi seorang gelandangan calon tersangka penipuan. Lampu kristal di atasnya seolah-olah menertawakan kebodohannya, menyinari sosok menyedihkan yang sedang meringkuk dalam ketakutan akan masa depan yang suram. Malam ini menjadi malam terpanjang dalam hidup Adrian, di mana ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kalah telak dalam permainan yang ia pikir ia kuasai sepenuhnya. Di kamarnya yang kini terasa sangat lega, Elara mengunci pintu dan bersandar sejenak di daun pintu, menghela napas panjang untuk melepaskan beban berat yang selama ini menekan dadanya hingga sesak. Tidak ada air mata yang keluar dari matanya karena air matanya sudah habis. Ia tangiskan diam-diam selama bertahun-tahun, setiap kali Adrian menyakitinya dengan kata-kata atau perbuatannya. Kini yang tersisa hanyalah perasaan lega yang luar biasa, perasaan bebas, seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar emas yang mengekangnya. Ia berjalan menuju jendela, menatap langit malam Jakarta yang penuh bintang, menyadari bahwa besok adalah hari pertempuran yang sesungguhnya, di mana ia akan merebut kembali tahtanya di hadapan publik dan menutup buku sejarah Adrian Hartono untuk selamanya. Sementara itu di lantai bawah, suara tangisan Adrian perlahan-lahan berubah menjadi teriakan kemarahan dan frustrasi. Ia mulai membanting piring dan gelas ke lantai, menciptakan kegaduhan yang mengerikan. Namun Elara tidak peduli lagi, ia membiarkan Adrian menghancurkan barang-barang di ruang makan itu karena toh semua itu sudah ia asuransikan dan akan segera diganti dengan yang baru yang lebih baik. Biarkan saja Adrian melampiaskan amarahnya malam ini, karena besok pagi ia tidak akan memiliki tenaga lagi saat berhadapan dengan pengacara-pengacara handal dan auditor kejam yang sudah siap menelanjanginya. Elara mematikan lampu kamar dan naik ke tempat tidur, bersiap untuk tidur nyenyak pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir tanpa ada beban suami parasit di sampingnya. Cahaya matahari pagi yang terik menembus jendela kaca ruang makan yang pecah berantakan, menyinari sisa-sisa kehancuran mental dan fisik Adrian Hartono yang terbangun dengan rasa sakit kepala yang luar biasa di atas karpet yang dipenuhi serpihan piring porselen. Pria itu mengerang kesakitan saat mencoba untuk duduk, merasakan tubuhnya yang kaku dan memar akibat tertidur dalam posisi yang tidak nyaman semalaman suntuk setelah mengamuk seperti orang gila. Ingatan tentang peristiwa malam sebelumnya perlahan-lahan kembali membanjiri benaknya bagaikan air bah yang keruh, dimulai dari senyuman dingin Elara hingga lembaran dokumen perceraian yang kini tergeletak kotor di dekat kaki kursi.
Rasa malu yang sempat ia rasakan semalam kini telah bermetamorfosis menjadi kemarahan yang membara, sebuah mekanisme pertahanan diri dari egonya yang terluka parah karena tidak terima diperlakukan seperti sampah oleh wanita yang selama ini ia anggap lemah. Adrian merangkak bangun dan segera mencari ponselnya yang untungnya tidak ikut ia banting semalam lalu. Dengan jari gemetar, ia menghubungi satu-satunya orang yang ia pikir masih berada di pihaknya saat ini, yaitu Bella. Ia memerintahkan sekretaris sekaligus selingkuhannya itu untuk segera datang ke rumah membawa pakaian ganti dan sarapan karena ia tidak ingin melihat wajah para pelayan rumah yang pasti sudah tahu tentang pertengkaran hebat semalam. Sambil menunggu kedatangan Bella, Adrian mandi dengan air dingin mencoba membilas sisa-sisa alkohol dan air mata yang menempel di wajahnya. Namun bayangan wajah Elara yang menatapnya dengan jijik tidak bisa hilang dari kepalanya. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi menatap pantulan dirinya sendiri dan bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan Elara menang dengan mudah dan merebut semua yang ia miliki tanpa perlawanan sengit. Ketika Bella tiba setengah jam, kemudian ia terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan. Namun wanita licik itu segera menyembunyikan keterkejutannya dan memasang wajah prihatin yang dibuat-buat untuk mengambil hati Adrian. Bella memeluk Adrian yang sedang duduk termenung di ruang tamu, membisikkan kata-kata penenang bahwa Elara hanyalah wanita gila yang cemburu dan tidak tahu berterima kasih atas semua kemewahan yang diberikan Adrian. Setelah membaca sekilas dokumen perceraian yang disodorkan Adrian, mata Bella berkilat licik saat melihat celah untuk melakukan serangan balik, bukan melalui jalur hukum yang rumit, melainkan melalui pengadilan opini publik. Ia menyarankan Adrian untuk menyewa pengacara sensasional bernama Anwar, yang terkenal sering memenangkan kasus perceraian selebriti dengan cara kotor dan manipulatif menggunakan media massa sebagai senjata utamanya. Siang harinya di sebuah kafe tertutup di kawasan Jakarta Selatan, Adrian dan Bella bertemu dengan Anwar, seorang pengacara bertubuh tambun dengan senyum licik yang selalu menjanjikan kemenangan dengan segala cara asalkan bayarannya sesuai. Adrian menceritakan versinya yang sudah diputarbalikkan, di mana ia menggambarkan Elara sebagai istri yang dingin, tidak melayani suami dan hanya mengincar harta kekayaan yang Adrian bangun dengan keringat darahnya sendiri. Anwar mendengarkan dengan antusias sambil mencatat poin-poin penting yang bisa ia jadikan bahan gorengan media untuk menghancurkan reputasi Elara sebagai wanita terhormat. Strategi mereka adalah menyerang lebih dulu sebelum Elara sempat bergerak, memosisikan Adrian sebagai korban dari istri yang serakah dan manipulatif agar publik bersimpati padanya dan menekan Elara untuk mundur. Tidak butuh waktu lama bagi mesin propaganda kotor itu untuk bekerja karena sore harinya berbagai portal berita gosip online dan akun media sosial anonim mulai membanjiri internet dengan judul berita yang sensasional dan menyudutkan. Elara, SEO sukses, digugat cerai istri sosialita Harta Gono Gini. Jadi pemicu dan kisah tragis. Adrian Hartono dikhianati istri sendiri. Saat berjuang membangun perusahaan menjadi topik hangat yang diperbincangkan netizen yang mudah terprovokasi. Foto-foto Elara yang sedang berbelanja barang mewah diposting tanpa konteks, dicitrakan sebagai bukti gaya hidup hedonisnya yang membebani suami, padahal uang itu adalah uangnya sendiri. Narasi yang dibangun sangat rapi dan kejam membuat citra Elara dalam sekejap berubah dari istri pendiam menjadi wanita materialistis yang tidak punya hati nurani. Di kantor pusat Aurora Holdings, Elara duduk dengan tenang di hadapan layar tabletnya membaca satu persatu berita fitnah tersebut tanpa menunjukkan emosi kemarahan sedikit pun, seolah-olah ia sedang membaca laporan cuaca yang membosankan. Pak Santoso dan tim hukumnya terlihat sangat geram dan mendesak Elara untuk segera mengadakan konferensi pers guna melakukan klarifikasi dan menuntut balik media-media tersebut atas pencemaran nama baik yang sangat keji ini. Namun Elara mengangkat tangannya meminta mereka untuk tenang dan menjelaskan bahwa meladeni Adrian di media hanya akan menurunkan levelnya setara dengan pria itu dan memperpanjang drama murahan yang tidak perlu. Elara memilih jalan sunyi yang jauh lebih mematikan, yaitu perang ekonomi total yang akan melumpuhkan kemampuan Adrian untuk membayar pengacara bualan itu, maupun membeli kuota internet untuk membaca berita tentang dirinya sendiri. Biarkan dia menggonggong sekeras yang dia mau di luar pagar, kata Elara dengan suara datar, namun penuh intimidasi.
Kita akan memotong lidahnya dengan cara memutus aliran darah ke organ vitalnya yaitu uang. Ia memerintahkan David untuk segera mengaktifkan protokol likuidasi aset di mana semua jaminan pribadi Elara atas utang-utang perusahaan grup Hartono ditarik. Saat itu juga secara sepihak. Selain itu, Elara juga mengirimkan notifikasi resmi kepada konsorsium bank bahwa terjadi sengketa kepemilikan saham yang serius di grup Hartono, yang secara otomatis memicu klausul pembekuan kredit korporasi karena risiko gagal bayar yang tinggi. Ini adalah langkah skakmat dalam dunia bisnis di mana kepercayaan adalah mata uang utama dan Elara baru saja menyatakan kepada dunia perbankan bahwa Adrian Hartono sudah tidak bisa dipercaya lagi. Keesokan paginya, Adrian melangkah masuk ke lobi kantornya dengan perasaan penuh kemenangan karena melihat banyak komentar positif dari netizen yang mendukungnya sebagai suami terzalimi di akun media sosialnya. Ia merasa strategi Anwar sangat jitu dan yakin bahwa Elara pasti sedang menangis ketakutan di suatu tempat karena dihujat oleh seluruh Indonesia sebagai istri durhaka. Adrian bahkan sempat menyapa resepsionis dengan senyum lebar dan bersiul kecil saat menuju lift pribadi membayangkan sebentar lagi Elara akan meneleponnya untuk memohon damai dan mencabut gugatan cerainya. Namun senyum itu tidak bertahan lama, karena begitu pintu lift terbuka di lantai eksekutif. Ia disambut oleh suasana kantor yang kacau balau, seperti pasar yang sedang kebakaran. Direktur Keuangan Grup Hartono Pak Bambang berlari menghampiri Adrian dengan wajah pucat pasi dan keringat dingin bercucuran di dahinya membawa kabar buruk yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar gosip artis. Ia melaporkan bahwa pagi ini 5 bank besar secara serentak mengirimkan surat pemberitahuan pembekuan fasilitas kredit modal kerja perusahaan tanpa peringatan sebelumnya menyebabkan arus kas operasional macet total. Tidak hanya itu, para pemasok bahan baku utama juga menahan pengiriman barang mereka hari ini, karena mendengar rumor tentang ketidakstabilan manajemen dan menuntut pembayaran tunai di muka sebelum barang dikirim. Telepon di ruang divisi keuangan tidak berhenti berdering dari para vendor yang menagih utang yang jatuh tempo hari ini. Sementara saldo di rekening operasional perusahaan tidak mencukupi karena adanya penarikan dana besar-besaran oleh investor misterius. Adrian merasa lututnya lemas seketika mendengar laporan beruntun itu. Ia mencoba menyangkal dan berteriak bahwa itu pasti kesalahan sistem atau sabotase yang dilakukan oleh orang dalam yang tidak setia. Ia segera masuk ke ruang kerjanya dan mencoba menelepon direktur utama salah satu bank yang merupakan teman golf. Ia berharap bisa menggunakan koneksi pribadinya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Namun panggilan teleponnya tidak diangkat, dan ketika ia mencoba menelepon nomor kantor sekretaris direktur bank tersebut memberitahunya dengan sopan, namun dingin bahwa Bapak sedang tidak bisa diganggu untuk waktu yang tidak ditentukan. Adrian mulai menyadari bahwa pintu-pintu yang dulu terbuka lebar untuknya kini tertutup rapat satu persatu, seolah-olah ada tangan raksasa yang sedang mengisolasi dirinya dari dunia bisnis yang dulu memujanya. Di tengah kepanikan itu, Bella masuk ke ruangan Adrian bukan untuk memberikan dukungan moral melainkan untuk mengeluh bahwa kartu kredit tambahan yang diberikan Adrian padanya kemarin benar-benar sudah tidak bisa dipakai lagi bahkan untuk membeli kopi di kafe bawah. Wanita itu mulai terlihat kesal dan panik karena menyadari bahwa tambang emas yang selama ini ia gali ternyata sedang runtuh, dan ia takut tertimbun di dalamnya jika tidak segera menyelamatkan diri. Adrian yang sedang stres berat membentak Bella untuk diam dan tidak memikirkan belanjaan di saat perusahaan sedang di ujung tanduk yang memicu pertengkaran hebat di antara mereka berdua. Di dalam ruangan kedap suara itu, Bella mulai melihat sisi asli Adrian yang kasar dan tidak berdaya jauh berbeda dengan sosok CEO karismatik yang selama ini ia kagumi, dan ia mulai merencanakan langkah mundur. Sementara itu serangan Elara tidak berhenti pada sektor perbankan saja, ia juga mulai menggerakkan para pemegang saham minoritas yang selama ini diam untuk mulai bersuara menuntut pertanggungjawaban manajemen atas penurunan kinerja saham. David yang bertindak sebagai wakil dari Aurora Holdings, menghubungi para pemegang saham tersebut dan memaparkan bukti-bukti inkompetensi Adrian, serta dugaan penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Narasi di pasar modal mulai bergeser dari kisah tragis suami terzalimi menjadi skandal korupsi CEO Grup Hartono yang jauh lebih berbahaya bagi kelangsungan karier Adrian.
Harga saham grup Hartono mulai terjun bebas di lantai bursa memicu panik selling dari para investor retail yang ketakutan kehilangan uang mereka. Adrian yang terkurung di ruang kerjanya hanya bisa menatap layar komputer yang menampilkan grafik sahamnya yang berwarna merah menyala terus bergerak turun, menembus batas bawah yang diizinkan oleh bursa. Setiap poin penurunan saham itu bagaikan sayatan pisau di hatinya, karena ia tahu bahwa nilai kekayaan pribadinya yang tersisa juga ikut menguap bersamaan dengan jatuhnya harga saham perusahaan. Ia mencoba menghubungi Anwar pengacaranya untuk meminta nasihat hukum. Namun pengacara itu malah sulit dihubungi dan beralasan sedang sibuk dengan kasus lain karena melihat Adrian sudah tidak memiliki prospek pembayaran yang jelas. Adrian sendirian di puncak menara gadingnya yang sedang runtuh dikelilingi oleh musuh-musuh yang ia ciptakan sendiri dan teman-teman palsu yang mulai meninggalkannya. Sore harinya sebuah kurir khusus datang ke resepsionis dan memaksa untuk menyerahkan dokumen penting langsung ke tangan Adrian Hartono dengan tanda terima resmi yang tidak bisa diwakilkan. Dokumen itu adalah surat panggilan resmi untuk rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan diadakan besok pagi, dengan agenda tunggal pemberhentian direksi dan audit investigasi menyeluruh. Surat itu ditandatangani oleh pemegang saham mayoritas, yaitu perwakilan dari Aurora Holdings, yang tidak lain adalah tangan kanan Elara, yang kini menampakkan dirinya secara terbuka. Adrian meremas surat itu hingga lecek matanya menatap kosong ke arah jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang mulai gelap seolah-olah matahari enggan bersinar untuknya lagi. Malam itu Adrian tidak pulang ke rumah, ia takut bertemu Elara. Dan ia juga tidak punya uang untuk menginap di hotel karena semua akses keuangannya sudah benar-benar mati total. Ia tidur di sofa ruang kerjanya yang dingin ditemani oleh botol whisky sisa yang ia temukan di lemari pajangan, mencoba membius otaknya agar bisa melupakan kenyataan mengerikan yang menantinya. Besok pagi, Bella sudah pulang sejak sore dengan alasan sakit kepala. Namun Adrian tahu wanita itu pergi karena sudah mencium bau kegagalan yang menyengat dari tubuh Adrian. Dalam kesendirian dan kegelapan kantor yang sunyi, Adrian akhirnya menyadari bahwa serangan balik media yang ia lancarkan hanyalah sebuah jarum kecil yang mencoba menusuk kulit gajah, tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kekuatan raksasa yang dimiliki Elara. Di sisi lain kota Elara sedang menikmati makan malam yang tenang bersama tim hukum dan keuangannya merayakan keberhasilan tahap kedua dari rencana mereka yang berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Wajahnya terlihat segar dan bercahaya, beban berat pernikahan yang selama ini ia pikul sendirian perlahan-lahan mulai terangkat digantikan oleh semangat baru untuk memimpin kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang terjadi pada Adrian karena ia tahu bahwa pria itu mendapatkan persis apa yang ia tanam selama ini. Besok di ruang rapat utama grup Hartono, Elara akan berdiri tegak bukan sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai eksekutor yang akan menjatuhkan palu keadilan terakhir bagi Adrian Hartono dan kroni-kroninya. Ponsel Elara bergetar singkat menampilkan sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Namun ia tahu siapa pengirimnya karena isinya adalah permohonan maaf yang panjang dan menyedihkan penuh dengan kesalahan ketik yang menandakan pengirimnya sedang mabuk. Elara tidak membaca pesan itu sampai habis. Ia langsung menekan tombol hapus dan memblokir nomor tersebut, memutuskan akses terakhir Adrian ke dalam hidupnya secara personal. Ia meletakkan ponselnya di meja dan mengangkat gelas anggurnya, mengajak timnya bersulang untuk kebenaran yang akan terungkap. Besok pagi di mana topeng Adrian akan ditarik paksa di hadapan seluruh pemegang saham. Pertempuran di media mungkin dimenangkan sesaat oleh Adrian, tetapi perang yang sesungguhnya dimenangkan di ruang rapat di mana angka dan fakta berbicara lebih keras daripada gosip murahan. Suasana di dalam ruang rapat utama lantai paling atas Gedung Hartono pagi itu terasa sangat dingin dan mencekam, seolah-olah pendingin ruangan sengaja diputar ke suhu terendah untuk membekukan saraf-saraf tegang orang-orang yang berada di dalamnya. Meja konferensi panjang yang terbuat dari kayu mahoni mengkilap itu dikelilingi oleh para pemegang saham minoritas dan dewan komisaris yang duduk dengan wajah muram dan penuh kecurigaan menanti kedatangan Adrian untuk memberikan penjelasan yang masuk akal.
Bisik-bisik gelisah terdengar di setiap sudut ruangan membahas jatuhnya harga saham yang tidak terkendali dan pembekuan aset perusahaan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan resmi sebelumnya dari manajemen. Mereka semua merasa seperti penumpang kapal yang sedang karam, sementara kapten kapal tidak terlihat dimanapun untuk memberikan instruksi keselamatan atau sekadar menenangkan kepanikan yang mulai menyebar luas di kalangan investor. Pintu ganda ruang rapat terbuka dengan keras dan Adrian Hartono melangkah masuk dengan gaya yang dipaksakan percaya diri, mencoba menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya dan tremor halus di tangannya yang ia sembunyikan di saku celana. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya yang tersisa, namun aura kewibawaan yang biasanya menyelimutinya kini telah lenyap digantikan oleh bau keputusasaan yang samar namun bisa tercium oleh siapapun yang peka terhadap dinamika kekuasaan. Adrian berjalan menuju kursi pimpinan di ujung meja dengan langkah cepat menghindari kontak mata langsung dengan para komisaris senior yang menatapnya dengan pandangan menuntut pertanggungjawaban atas kekacauan ini. Dalam benaknya Adrian masih meyakini bahwa ia bisa memutarbalikkan fakta dengan kemampuan retorikanya yang selama ini selalu berhasil menyelamatkannya dari situasi sulit di masa lalu. Adrian membuka rapat dengan suara lantang yang sedikit bergetar menyapa hadirin dengan senyum palsu yang kaku, dan langsung meluncurkan pidato pembelaan diri yang sudah ia latih semalaman di depan cermin toilet kantornya. Ia mengatakan bahwa perusahaan sedang menghadapi serangan sabotase terencana dari pesaing bisnis yang iri dengan kesuksesan mereka dan rumor-rumor negatif yang beredar di media hanyalah fitnah keji yang tidak berdasar. Adrian dengan berani menyalahkan pihak internal yang tidak loyal sebagai biang kerok masalah keuangan, mencoba mengalihkan perhatian dewan dari ketidakbecusannya sendiri dalam mengelola arus kas perusahaan. Ia berjanji akan segera membersihkan perusahaan dari pengkhianat tersebut dan memulihkan stabilitas harga saham dalam waktu 1 minggu, asalkan dewan memberikan dukungan penuh kepadanya untuk mengambil tindakan drastis. Namun pidato berapi-api Adrian tidak mendapatkan sambutan hangat seperti biasanya, melainkan hanya ditanggapi dengan keheningan yang menyakitkan dan tatapan skeptis dari para hadirin yang sudah tidak lagi termakan oleh janji-janji manisnya. Yang kosong. Salah satu komisaris senior Pak Burhan yang terkenal kritis akhirnya angkat bicara dengan nada tajam memotong omong kosong Adrian dan menuntut bukti konkret tentang rencana pemulihan yang ia janjikan. Pak Burhan melemparkan tumpukan koran pagi ke tengah meja yang memuat berita utama tentang skandal perceraian Adrian dan dugaan penggelapan dana perusahaan bertanya, apakah masalah pribadi CEO kini telah menjadi liabilitas bagi perusahaan publik? Pertanyaan itu menohok Adrian tepat di jantung pertahanannya membuatnya terdiam 1000 bahasa dengan mulut ternganga karena tidak menyangka akan diserang seterbuka itu di hadapan bawahan-bawahannya. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, pintu ruang rapat kembali terbuka lebar dan kali ini, perhatian seluruh ruangan beralih pada sosok yang melangkah masuk dengan keanggunan yang memukau, namun memancarkan aura dominasi yang kuat. Elara Salim masuk mengenakan setelan blazer putih gading yang kontras dengan suasana suram ruangan itu diikuti oleh Pak Santoso David dan 2 orang asisten hukum yang membawa koper-koper dokumen tebal. Penampilan Elara sangat berbeda dari sosok istri pendiam yang biasa dilihat oleh para kolega Adrian di acara pesta kali ini. Ia terlihat seperti seorang jenderal perang yang siap memimpin pasukannya menuju kemenangan mutlak. Adrian terbelalak kaget melihat istrinya berani menginjakan kaki di kantornya di tengah rapat penting ini, dan rasa takut mulai merayap naik ke tenggorokannya mencekik pita suaranya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Elara, ini adalah rapat tertutup pemegang saham, bukan tempat arisan ibu-ibu, bentak Adrian. Dengan suara tinggi mencoba mengusir istrinya dengan menggunakan otoritasnya, yang sebenarnya sudah keropos, dan tidak diakui lagi. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan yang berjaga di pintu untuk membawa Elara keluar. Namun petugas keamanan itu tidak bergerak sedikit pun seolah-olah tidak mendengar perintah Adrian. Adrian semakin panik dan wajahnya memerah karena marah. Ia merasa dilecehkan di rumahnya sendiri oleh wanita yang seharusnya berada di rumah menangisi nasibnya. Ia tidak menyadari bahwa kesetiaan para staf keamanan dan karyawan kunci sudah beralih kepada pemilik kekuasaan yang sesungguhnya yang kini berdiri tegak di hadapannya dengan senyum tipis yang mematikan. David melangkah maju mendahului Elara dan meletakkan sebuah dokumen legal di hadapan sekretaris rapat dengan gerakan tegas,
lalu berbalik menghadap Dewan Komisaris untuk memperkenalkan diri secara resmi. Dengan suara bariton yang tenang dan berwibawa, David mengumumkan bahwa ia mewakili Aurora Holdings, sebuah entitas investasi yang memegang 60% saham hak suara di grup Hartono. Ia menjelaskan bahwa Nyonya Elara Salim adalah pemilik manfaat utama atau Ultimate Beneficial Owner dari Aurora Holdings, yang artinya Elara adalah pemegang saham pengendali mutlak atas perusahaan ini. Pengumuman itu meledak seperti bom nuklir di dalam ruangan, membuat semua orang terkesiap kaget dan saling berpandangan dengan rasa tidak percaya yang bercampur dengan kekaguman. Wajah Adrian pucat pasi seketika, darah seolah-olah terkuras habis dari wajahnya, meninggalkan topeng kematian yang mengerikan saat ia menyadari arti dari pengumuman David barusan. Selama ini ia mengira investor-investor yang menyuntikkan dana ke perusahaannya adalah sindikat bisnis asing yang tidak saling berhubungan. Ternyata mereka semua adalah tangan-tangan Elara yang memeluknya erat, hanya untuk mencekiknya saat ini. Kakinya terasa lemas dan ia terhuyung mundur, hingga punggungnya menabrak dinding kaca di belakangnya. Mencari sandaran agar tidak jatuh, tersungkur di hadapan orang-orang yang kini menatapnya dengan pandangan kasihan. Elara perlahan berjalan mendekati kursi utama di ujung meja tempat Adrian seharusnya duduk dan berdiri di sana dengan postur tubuh tegak, menatap suaminya yang kini terlihat sangat kecil dan tidak berdaya. Silakan duduk bapak-bapak, kita memiliki agenda yang sangat padat hari ini untuk menyelamatkan perusahaan dari kehancuran total akibat salah urus selama 1 dekade terakhir. Ucap Elara dengan suara tenang, namun memiliki bobot otoritas yang tidak terbantahkan. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar karena karismanya memenuhi ruangan, membuat semua orang secara otomatis mematuhi perintahnya dan duduk kembali di kursi mereka masing-masing. Elara memerintahkan David untuk membagikan laporan audit forensik yang telah mereka selesaikan semalam kepada setiap peserta rapat agar mereka bisa melihat sendiri bukti-bukti kejahatan keuangan yang dilakukan oleh Adrian. Laporan itu berisi rincian transaksi mencurigakan aliran dana ke rekening pribadi Adrian dan Bella, serta proyek-proyek fiktif yang digunakan untuk menyedot kas perusahaan demi gaya hidup mewah. Setiap lembar halaman yang dibalik oleh para komisaris terdengar seperti suara vonis hukuman mati bagi karier Adrian yang semakin terpojok di sudut ruangan tanpa ada satu orang pun yang bersedia membelanya. Pak Burhan membaca laporan itu dengan wajah merah padam, karena marah menyadari bahwa selama ini ia dan Dewan Komisaris telah dibohongi mentah-mentah oleh Adrian dengan laporan keuangan yang dimanipulasi sedemikian rupa. Ia membanting laporan itu ke meja dan menunjuk wajah Adrian dengan jari telunjuknya yang gemetar, menuntut penjelasan atas penggelapan dana sebesar puluhan miliar rupiah yang tertera di sana. Adrian mencoba membuka mulutnya untuk menyangkal, namun tidak ada kata-kata yang keluar karena bukti-bukti yang disajikan terlalu lengkap dan tidak terbantahkan lagi. Elara menekan tombol pada pengendali layar proyektor, menampilkan grafik kinerja perusahaan yang sebenarnya dibandingkan dengan grafik palsu yang selama ini dipresentasikan oleh Adrian dalam rapat-rapat sebelumnya. Perbedaan antara kedua grafik itu sangat mencolok bagaikan bumi dan langit, menunjukkan bahwa perusahaan sebenarnya sedang dalam kondisi kritis dan hampir bangkrut jika tidak segera dilakukan intervensi. Elara menjelaskan dengan detail teknis yang mengagumkan tentang strategi restrukturisasi utang dan efisiensi operasional yang akan ia terapkan mulai hari ini untuk membalikkan keadaan. Penjelasannya menunjukkan pemahaman mendalam tentang bisnis perusahaan yang jauh melampaui pemahaman Adrian, membuktikan kepada semua orang siapa sebenarnya otak di balik kesuksesan masa lalu Grup Hartono. Adrian yang merasa semakin terhina akhirnya meledak dalam kemarahan yang tidak terkendali. Ia berlari menerjang ke arah meja rapat, mencoba merampas dokumen-dokumen itu dan merobeknya. Ini semua bohong. Wanita ini memalsukan semuanya untuk menjatuhkan aku. Aku adalah pendiri perusahaan ini. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku, teriak Adrian histeris seperti orang gila. Tindakannya yang agresif dan tidak stabil itu justru menjadi paku terakhir di peti mati reputasinya karena para pemegang saham kini melihat dengan mata kepala sendiri betapa labilnya mental CEO mereka. David dengan sigap memberi isyarat kepada 2 petugas keamanan bertubuh kekar yang sejak tadi berdiri siaga di sudut ruangan untuk segera mengamankan situasi sebelum Adrian melukai seseorang.
Kedua petugas keamanan itu dengan cepat menangkap lengan Adrian dan memuntirnya ke belakang menahan pria yang sedang mengamuk itu agar tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Adrian meronta-ronta dan berteriak memaki-maki Elara dengan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan di lingkungan profesional, menunjukkan betapa rendahnya moralitas pria itu sebenarnya. Elara menatap pemandangan menyedihkan itu tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya, seolah-olah ia sedang melihat hama yang sedang dibasmi dari ladangnya. Adrian Hartono berdasarkan bukti-bukti pelanggaran hukum dan etika bisnis yang berat serta mosi tidak percaya dari pemegang saham mayoritas. Saya menyatakan Anda diberhentikan dari posisi CEO secara tidak hormat efektif. Detik ini juga, ucap Elara dengan suara dingin yang bergema di seluruh ruangan. Dewan komisaris dan pemegang saham lainnya segera menyetujui keputusan itu secara aklamasi, tanpa ada satupun suara yang menolak atau abstain, karena mereka semua ingin menyelamatkan investasi mereka. Sekretaris rapat mencatat keputusan bersejarah itu dalam berita acara rapat resmi yang akan menjadi landasan hukum bagi pemecatan Adrian dan tuntutan hukum selanjutnya. Adrian ternganga tidak percaya mendengar keputusan itu. Ia baru saja kehilangan segalanya, jabatannya, gajinya, status sosialnya, dan harga dirinya dalam satu kali ketukan palu yang tidak terlihat. Ia mencoba memohon kepada Pak Burhan dan rekan-rekan lamanya. Namun mereka semua membuang muka enggan melihat wajah pengkhianat yang telah membahayakan masa depan mereka demi kesenangan pribadi. Elara kemudian memerintahkan petugas keamanan untuk menyeret Adrian keluar dari gedung perusahaan dan memastikan pria itu tidak membawa aset perusahaan apapun bersamanya selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Pastikan kartu akses dan kunci mobil dinasnya disita di lobi. Dia tidak lagi memiliki hak atas fasilitas apapun dari grup Hartono. Tambah Elara dengan tegas, memastikan pemutusan hubungan kerja yang tuntas. Adrian diseret keluar dari ruang rapat seperti seorang kriminal terpidana, kakinya terseret di lantai karpet, sementara ia terus berteriak dan menangis, memohon belas kasihan yang tidak akan pernah ia dapatkan lagi. Suara teriakan Adrian perlahan-lahan menjauh dan menghilang di balik pintu ganda yang tertutup rapat, meninggalkan keheningan yang melegakan di dalam ruang rapat. Setelah gangguan itu hilang, Elara kembali duduk di kursi pimpinan dan merapikan sedikit blazernya, lalu menatap para hadirin yang masih tampak terguncang dengan kejadian barusan. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Bapak-bapak, drama seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di bawah kepemimpinan saya, ujar Elara dengan nada yang menenangkan, namun penuh keyakinan. Ia kemudian melanjutkan rapat dengan agenda pembahasan strategi pemulihan perusahaan, mempresentasikan rencana bisnis jangka panjang yang visioner dan realistis. Para komisaris yang awalnya ragu kini mulai mengangguk-angguk setuju, terkesan dengan kecerdasan dan ketegasan Elara yang jauh lebih kompeten dibandingkan mantan suami yang baru saja diusir. Sementara itu di lobi utama gedung, pemandangan Adrian yang diseret keluar oleh petugas keamanan menjadi tontonan gratis bagi ratusan karyawan yang sedang lalu lalang di jam sibuk pagi itu. Mereka semua berhenti beraktivitas dan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen jatuhnya sang raja kecil yang selama ini dikenal sombong dan sewenang-wenang terhadap bawahan. Bella yang kebetulan sedang berada di lobi untuk mencoba menemui Adrian karena panik dengan nasibnya melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri dan wajahnya memucat ketakutan. Ia melihat Adrian dilempar keluar dari pintu putar kaca ke trotoar yang panas di bawah terik matahari Jakarta, tanpa membawa apa-apa selain rasa malu yang tak tertahankan. Adrian bangkit berdiri dengan susah payah merapikan jasnya yang kusut dan kotor sambil menatap gedung tinggi yang pernah menjadi kerajaannya dengan tatapan nanar dan penuh dendam. Ia melihat Bella berdiri di balik kaca lobi dan melambaikan tangan memanggil wanita itu, berharap mendapatkan sedikit penghiburan dari satu-satunya orang yang ia pikir masih dimilikinya. Namun Bella yang menyadari bahwa Adrian sudah tamat dan tidak memiliki nilai apa-apa lagi baginya segera memalingkan wajah dan berjalan cepat menuju pintu belakang, menghilang dari pandangan. Adrian terpaku di trotoar menyadari bahwa ia benar-benar sendirian di dunia ini, dikhianati oleh selingkuhannya sendiri setelah ia mengkhianati istri yang tulus mencintainya.
Di lantai atas Elara menutup rapat dengan sukses mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemegang saham untuk mengambil alih kendali operasional perusahaan sebagai pejabat eksekutif tertinggi yang baru. Ia berdiri di depan jendela kaca besar ruang rapat menatap ke bawah ke arah jalan raya, di mana sosok kecil Adrian terlihat sedang berjalan sempoyongan menjauh dari gedung di tengah keramaian kota. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap di hati Elara, hanya rasa damai yang mendalam karena keadilan akhirnya ditegakkan dan kanker yang menggerogoti perusahaan telah berhasil diangkat. Ia berbalik menghadap timnya yang setia dan tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Hari ini siap untuk membangun kembali puing-puing yang ditinggalkan Adrian menjadi istana yang jauh lebih megah dan kokoh. Pak Santoso mendekati Elara dan menyalami tangannya dengan hormat mengucapkan selamat atas penunjukan resminya sebagai Presiden Direktur Grup Hartono yang kini akan segera berganti nama. Ini adalah awal yang baru, Nyonya Elara. Atau haruskah saya panggil Ibu Presiden Direktur? Mulai sekarang, goda pengacara tua itu. Dengan senyum bangga layaknya seorang ayah kepada putrinya. Elara tertawa kecil, tawa yang terdengar bebas dan ringan menandakan bahwa beban masa lalunya benar-benar sudah terlepas dari pundaknya. Panggil saja Elara. Pak, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk membersihkan kekacauan ini. Jawabnya rendah hati, namun matanya memancarkan api semangat yang tak terpadamkan. Rapat dibubarkan. Dan para peserta keluar dengan perasaan optimis yang baru, yakin bahwa perusahaan kini berada di tangan yang tepat, yang akan membawa mereka menuju kemakmuran bersama. Elara tetap tinggal sebentar di ruangan itu menikmati momen keheningan sebelum terjun kembali ke dalam kesibukan pekerjaan barunya sebagai pemimpin korporasi besar. Ia melihat kursi bekas Adrian yang kini kosong, kursi yang selama ini menjadi simbol patriarki dan arogansi yang menindasnya. Elara tidak duduk di kursi itu melainkan memerintahkan asistennya untuk membuang kursi itu dan menggantinya dengan kursi baru yang lebih ergonomis dan modern, simbol dari era kepemimpinan baru yang egaliter dan profesional. Hari itu menjadi titik balik sejarah bagi Grup Hartono dan bagi kehidupan Elara Salim yang telah berhasil membuktikan bahwa ia bukan sekadar bayangan di balik kesuksesan seorang pria. Ia adalah matahari itu sendiri yang bersinar terang dengan kekuatannya sendiri, membakar habis segala kepalsuan dan menerangi jalan menuju masa depan yang ia tentukan sendiri. Dan di luar sana, di jalanan Jakarta yang keras, Adrian Hartono memulai babak baru kehidupannya yang menyedihkan sebagai pria biasa yang harus belajar bertahan hidup tanpa privilese yang selama ini ia sia-siakan. Roda nasib telah berputar sempurna, menempatkan setiap orang pada posisi yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Panas matahari Jakarta pada siang hari itu terasa membakar kulit Adrian Hartono yang kini berjalan tanpa tujuan di trotoar berdebu dengan jas mahal yang sudah kusut dan basah oleh keringat dingin yang bercucuran deras dari seluruh pori tubuhnya yang gemetar. Beberapa jam yang lalu ia masih duduk di ruangan berpendingin udara sebagai orang nomor 1 di perusahaan raksasa. Namun kini ia hanyalah seorang pria pengangguran yang diusir paksa tanpa diberi kesempatan untuk sekadar mengambil dompet atau kunci mobil pribadinya yang tertinggal di laci meja kerja. Orang-orang yang berpapasan dengannya di jalan menatapnya dengan pandangan aneh dan curiga, melihat seorang pria berpakaian rapi namun berwajah kacau balau, seperti orang gila yang baru saja lepas dari rumah sakit jiwa dan sedang tersesat di keramaian kota. Adrian mencoba merogoh saku celananya, berharap menemukan sedikit uang tunai atau setidaknya kartu nama pengacara yang mungkin bisa membantunya. Namun saku itu kosong melompong, sama seperti harapan hidupnya saat ini. Rasa lapar dan haus mulai menyerang perutnya dengan kejam, mengingatkannya bahwa ia belum makan apapun sejak pagi karena terlalu sibuk mempersiapkan pidato pembelaan diri yang berakhir tragis di ruang rapat pemegang saham yang dingin itu. Adrian teringat pada Bella, satu-satunya orang yang mungkin masih bisa ia andalkan dalam situasi kritis seperti ini. Mengingat wanita itu telah menerima banyak hadiah mewah darinya selama beberapa bulan terakhir. Dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri yang ia miliki, Adrian memutuskan untuk berjalan kaki menuju apartemen mewah di kawasan Kuningan yang ia sewakan khusus untuk Bella sebagai sarang cinta rahasia mereka selama ini. Jaraknya cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki,
Namun Adrian tidak memiliki pilihan lain karena ia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar taksi atau ojek online yang berseliweran di jalanan. Setelah menempuh perjalanan yang menyiksa selama hampir 1 jam di bawah terik matahari, Adrian akhirnya sampai di lobi apartemen Bella dengan napas tersengal-sengal dan kaki yang terasa mau copot karena lecet akibat sepatu pantofel yang tidak dirancang untuk berjalan jauh. Ia mencoba melewati petugas keamanan lobi yang biasanya menyapanya dengan ramah. Namun kali ini, petugas itu menatapnya dengan tatapan menyelidik dan menahannya agar tidak langsung naik ke lift pribadi. Ternyata akses kartu tamu VVIP yang biasa Adrian gunakan sudah dinonaktifkan oleh manajemen gedung karena adanya tunggakan pembayaran sewa yang tidak diselesaikan oleh rekening perusahaan yang sudah dibekukan oleh Elara. Adrian terpaksa memohon kepada resepsionis untuk menelepon unit Bella agar ia diizinkan naik, merendahkan dirinya di hadapan orang. Orang yang dulu ia anggap rendahan demi bisa bertemu dengan kekasihnya. Setelah menunggu cukup lama dengan perasaan cemas, akhirnya resepsionis memberitahu bahwa Adrian diizinkan naik, namun hanya untuk waktu yang sangat singkat karena penghuni unit sedang sibuk mempersiapkan keberangkatan. Adrian merasa lega sekaligus bingung mendengar kata keberangkatan. Namun ia segera menepis rasa curiganya dan bergegas menuju lift, berharap Bella akan menyambutnya dengan pelukan hangat dan segelas air dingin. Pintu lift terbuka di lantai 20, dan Adrian langsung berlari menuju pintu unit nomor 15. Menekan bel berkali-kali dengan tidak sabar ingin segera masuk ke dalam tempat perlindungan terakhirnya. Pintu terbuka perlahan menampilkan sosok Bella yang tidak mengenakan pakaian seksi seperti biasanya melainkan pakaian kasual yang rapi dengan koper-koper besar yang sudah berjajar rapi di ruang tamu apartemen yang tampak berantakan. Bella menatap Adrian dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak disembunyikan sama sekali seolah-olah Adrian adalah kotoran yang menempel di lantai marmer apartemennya yang bersih. Tidak ada senyum manis atau sapaan manja yang biasa keluar dari bibir merahnya. Yang ada hanyalah garis keras wajah yang menunjukkan ketidaksukaan yang mendalam atas kehadiran tamu tak diundang ini. "Mau apa kau kesini? Adrian, bukankah kau sudah melihat berita di televisi bahwa kau sudah tamat dan menjadi buronan hutang? Di mana-mana," tanya Bella dengan nada dingin yang menusuk hati. Adrian ternganga tidak percaya mendengar sambutan itu. Ia mencoba masuk ke dalam namun Bella menghalangi pintu dengan tubuhnya melarang. Adrian menginjakan kaki ke dalam apartemen yang sebenarnya dibayar dengan uang Adrian. "Bella sayang, aku butuh bantuanmu. Aku diusir dari kantor dan semua aksesku dibekukan oleh Elara. Tapi kita masih bisa memulai lagi dari awal," ucap Adrian dengan suara memelas, mencoba meraih tangan Bella. Namun Bella menepis tangan Adrian dengan kasar dan tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat kejam di telinga Adrian yang sedang hancur hatinya. "Mulai dari awal dengan apa, Adrian, dengan utang-utangmu yang menumpuk atau dengan statusmu sebagai penipu yang akan segera masuk penjara?" bentak Bella dengan mata melotot. Ia menjelaskan bahwa ia bersama Adrian hanya karena uang dan fasilitas mewah yang diberikan pria itu, dan sekarang karena mesin ATM itu sudah rusak, maka tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal. Bella bahkan mengaku bahwa ia sudah memiliki tiket penerbangan ke Singapura sore ini untuk menemui pria lain yang lebih kaya dan lebih aman posisinya dibandingkan Adrian. Adrian merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Pengkhianatan Bella terasa lebih menyakitkan daripada pemecatan di kantor, karena ia benar-benar mengira wanita ini mencintainya dengan tulus. "Kau wanita iblis, aku memberikan segalanya untukmu," teriak Adrian marah, namun suaranya terdengar lemah dan putus asa. Bella tidak peduli dengan teriakan itu. Ia mendorong Adrian keluar dari ambang pintu dengan kuat hingga pria itu terhuyung mundur ke koridor apartemen. "Jangan pernah cari aku lagi. Adrian, urus saja istrimu yang pintar itu. Mungkin dia mau menampung sampah sepertimu," ucap Bella tajam sebelum membanting pintu keras-keras tepat di depan wajah Adrian. Suara kunci pintu yang diputar dari dalam terdengar seperti suara palu hakim yang menjatuhkan vonis isolasi seumur hidup bagi Adrian di dunia yang kejam ini. Terdampar kembali di jalanan Jakarta saat sore mulai berganti malam. Adrian berjalan tanpa arah seperti mayat hidup dengan perut yang melilit karena lapar dan tenggorokan yang kering kerontang.
Ia mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, teman-teman klub mobil mewah, dan rekan-rekan bisnis yang dulu sering ia traktir makan malam mahal dan pesta pora. Namun nomor-nomor mereka tidak bisa dihubungi atau langsung dimatikan begitu mendengar suara Adrian di ujung telepon seolah-olah kemiskinan. Adrian adalah penyakit menular yang harus dihindari. Salah satu teman yang sempat mengangkat teleponnya, bahkan berkata dengan kasar, agar Adrian tidak menghubunginya lagi, karena ia tidak ingin terseret dalam kasus hukum yang sedang diselidiki oleh kepolisian terkait penggelapan dana di grup Artono. Adrian akhirnya sadar bahwa ia benar-benar sendirian di dunia ini, tanpa uang, tanpa teman, tanpa kekasih, dan tanpa martabat yang tersisa sedikit pun untuk menopang hidupnya. Ia duduk termenung di sebuah bangku taman kota yang kotor, dikelilingi oleh gelandangan lain yang menatapnya curiga, karena pakaiannya yang masih terlihat mahal, meskipun sudah sangat kotor. Adrian menatap langit malam yang gelap tanpa bintang, meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam waktu kurang dari 24 jam, dari puncak kemewahan menuju dasar kehinaan. Bayangan wajah Elara kembali muncul di benaknya, wajah tenang wanita itu, saat mengusirnya dari ruang rapat, wajah yang dulu selalu ia remehkan, namun kini menjadi satu-satunya wajah yang memiliki kekuasaan mutlak atas nasibnya. Rasa takut mulai merayap di hati Adrian, bukan takut kelaparan, melainkan takut akan penjara yang kini membayang di depan matanya setelah mendengar ucapan teman-temannya tadi. Ia tahu bahwa audit forensik yang dilakukan Elara pasti menemukan bukti-bukti kuat tentang manipulasi laporan keuangan dan penggelapan pajak yang ia lakukan selama bertahun-tahun atas saran konsultan keuangan bodong. Adrian tahu bahwa ia tidak akan bertahan satu hari pun di dalam penjara yang keras dan brutal. Ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman hukum itu. Satu-satunya jalan keluar yang terlintas di pikiran buntu Adrian adalah memohon pengampunan kepada Elara, meminta wanita itu untuk mencabut laporannya dan memberinya kesempatan kedua, atau setidaknya uang pesangon untuk kabur ke luar negeri. Dengan sisa tenaga terakhir, Adrian berjalan menuju rumah mewah di menteng rumah yang dulu adalah istananya, namun kini menjadi benteng pertahanan musuh yang tak tertembus. Ia sampai di depan gerbang tinggi rumah itu, saat tengah malam, berharap bisa menyelinap masuk atau menunggu Elara keluar. Namun penjagaan di rumah itu telah diperketat berkali lipat. Beberapa petugas keamanan berseragam lengkap dengan anjing penjaga terlihat berpatroli di halaman depan, memastikan tidak ada penyusup yang bisa masuk, termasuk mantan pemilik rumah itu sendiri. Adrian tidak berani mendekat karena takut ditangkap dan dipukuli, jadi ia memutuskan untuk menunggu di balik pohon besar di seberang jalan, meringkuk kedinginan, menahan lapar dan kantuk yang menyerang. Pagi harinya Adrian terbangun oleh suara sirine mobil polisi yang terdengar mendekat dari kejauhan, membuatnya panik dan waspada. Seketika meskipun tubuhnya terasa kaku dan sakit semua, ia melihat gerbang rumah Elara terbuka perlahan, dan sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam meluncur keluar dengan anggun, dikawal oleh satu mobil pengawal di belakangnya. Itu adalah mobil Elara. Adrian mengenali plat nomor. Khususnya ia segera berlari menyeberang jalan tanpa mempedulikan klakson kendaraan lain yang nyaris menabraknya. Ia menghadang mobil itu di tengah jalan, merentangkan kedua tangannya dengan putus asa, memaksa sopir Elara untuk menginjak rem mendadak, agar tidak melindas tubuh kurus kering Adrian yang tampak menyedihkan. Petugas pengawal segera turun dari mobil belakang dan berlari untuk menyeret Adrian pergi, namun kaca jendela belakang mobil sedan itu turun perlahan, menampilkan wajah Elara yang segar dan cantik dengan kacamata hitam yang menutupi matanya. Elara mengangkat tangannya memberi isyarat kepada pengawal untuk menahan diri sebentar, membiarkan Adrian mendekat ke jendela mobil, namun tetap dalam jarak aman yang diawasi ketat. Adrian langsung mencengkeram pinggiran jendela mobil dengan tangan kotornya, menatap Elara dengan mata merah berair, memohon belas kasihan dengan suara yang serak dan parau. "Elara, tolong aku. Aku tidak punya siapa. Siapa lagi mereka semua meninggalkanku, aku kelaparan. Aku takut masuk penjara." Racau Adrian dengan cepat dan tidak terstruktur. Elara membuka kacamata hitamnya, menatap Adrian dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan terhadap sesama manusia dan ketegasan seorang hakim yang adil. "Kau tidak takut kehilangan aku, Adrian. Kau hanya takut kehilangan kenyamanan hidupmu, dan sekarang kau takut menghadapi konsekuensi perbuatanmu sendiri," jawab
Elara dengan nada tenang. Adrian menggeleng-gelengkan kepalanya dengan histeris menyangkal ucapan itu, dan mulai menyalahkan Bella serta orang-orang di sekitarnya, yang menurutnya telah menjerumuskannya ke dalam lubang kehancuran ini. Ini bukan salahku. Elara, aku hanya korban dari keadaan. Tolong beri aku uang sedikit saja untuk pergi dari sini. Aku janji tidak akan mengganggu hidupmu lagi selamanya. Mohon. Adrian semakin merendahkan dirinya. Kau bukan korban, Adrian, kau adalah arsitek dari kehancuranmu sendiri. Selama 10 tahun aku membersihkan kotoranmu secara diam-diam. Tapi kau malah membuangku, kata Elara dingin. Ia menjelaskan bahwa bukti-bukti yang ia serahkan kepada kejaksaan bukanlah fitnah, melainkan rekam jejak asli kejahatan Adrian yang selama ini ditutupi oleh uang pribadi Elara. Elara memberitahu Adrian bahwa proses hukum sudah berjalan dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang, termasuk Elara sendiri, karena kasus ini sudah menjadi atensi publik. Nikmatilah hasil panen dari apa yang kau tanam, suamiku. Ini adalah pelajaran terakhir dan termahal yang pernah kau dapatkan dalam hidupmu, ucap Elara menutup pembicaraan itu. Adrian yang merasa terpojok tiba-tiba berubah menjadi agresif. Ia mencoba meraih tangan Elara dan berteriak marah menyumpahi istrinya sebagai wanita kejam yang tidak punya hati nurani. Kau akan menyesal melakukan ini padaku. Elara, aku akan menghancurkanmu, teriak Adrian dengan mata melotot penuh kebencian menunjukkan wajah aslinya yang buruk rupa. Namun sebelum ia bisa melakukan apa-apa, suara sirine polisi yang tadi terdengar. Sayup kini terdengar sangat keras dan berhenti tepat di belakang mobil pengawal Elara. 2 mobil patroli polisi datang dengan lampu rotator yang menyilaukan mata. Turunlah beberapa petugas berseragam lengkap membawa surat perintah penangkapan yang sah atas nama Adrian Hartono. Adrian terdiam kaku melihat kedatangan polisi, wajahnya berubah pucat pasi seperti mayat. Ia mencoba mundur dan melarikan diri, namun kakinya terlalu lemas untuk bergerak. Para petugas polisi dengan sigap mengepung Adrian, membacakan hak-haknya sebagai tersangka kasus penipuan, penggelapan dana korporasi dan pencucian uang dengan nominal yang fantastis. Tanpa perlawanan berarti Adrian membiarkan tangannya diborgol ke belakang. Besi dingin yang melingkari pergelangan tangannya terasa seperti gigitan ular berbisa yang mematikan harapan hidupnya. Ia menatap Elara untuk terakhir kalinya, berharap wanita itu akan turun dari mobil dan menyelamatkannya seperti yang selalu dilakukan. Elara dulu setiap kali Adrian mendapat masalah. Namun Elara tidak turun, ia hanya menatap Adrian dari balik jendela mobil yang perlahan-lahan naik kembali menutup akses komunikasi di antara mereka untuk selamanya. Wajah Elara terlihat tenang, tidak ada senyum kemenangan, ataupun tangis, kesedihan. Hanya ekspresi datar seseorang yang sedang menutup buku yang sudah selesai dibaca dan tidak menarik lagi. Mobil Elara perlahan melaju meninggalkan tempat kejadian, membelah kerumunan orang yang mulai berkumpul untuk menonton penangkapan seorang mantan konglomerat di pinggir jalan. Adrian berteriak memanggil nama Elara saat ia didorong masuk ke dalam mobil polisi. Namun suaranya tenggelam oleh suara mesin mobil dan kebisingan kota Jakarta yang tidak peduli pada nasib pecundang. Di dalam mobil polisi yang pengap dan berbau keringat, Adrian duduk terjepit di antara 2 petugas yang berbadan besar, menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan wajahnya dari kamera. Wartawan yang tiba-tiba bermunculan entah dari mana. Ia menyadari bahwa hidupnya sebagai Adrian Hartono, sang CEO sukses, telah resmi berakhir hari ini, digantikan oleh nomor tahanan yang akan menjadi identitas barunya selama bertahun-tahun ke depan. Bayangan tentang Bella, tentang teman-temannya, tentang pesta-pesta mewahnya, semuanya menguap begitu saja seperti asap rokok yang tertiup angin kencang. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat dan rasa sakit yang mendalam karena menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi memungut kerikil jalanan yang tidak berharga. Sementara itu di dalam mobil mewahnya yang nyaman, Elara menghela napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menggantung di pundaknya benar telah hilang sepenuhnya seiring dengan hilangnya sosok Adrian dari kaca spion. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Santoso, memberikan instruksi singkat untuk memastikan proses hukum Adrian berjalan sesuai prosedur tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Elara tidak ingin balas dendam dengan cara kotor, ia ingin Adrian dihukum oleh sistem hukum yang adil agar pria itu punya waktu panjang di dalam sel untuk merenungi segala kesalahannya.
Mobil terus melaju menuju kantor pusat grup Hartono, yang kini sedang dalam proses rebranding besar-besaran membawa Elara menuju masa depan yang cerah, di mana ia adalah nahoda tunggal bagi takdirnya sendiri. Kehancuran Adrian Hartono adalah sebuah tragedi yang bisa dihindari jika saja ia memiliki sedikit rasa syukur dan kerendahan hati. Namun kesombongan telah membutakan matanya hingga menuntunnya ke jurang kehancuran. Elara tahu bahwa cerita tentang Adrian akan menjadi peringatan bagi banyak orang di dunia bisnis. Namun baginya cerita itu sudah berakhir di bab ini. Ia tidak akan menengok ke belakang lagi karena di depan sana ada kerajaan bisnis yang harus ia bangun kembali, dan ribuan karyawan yang menggantungkan harapan pada kepemimpinannya yang baru. Dengan senyum optimis Elara menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang tinggi siap untuk menaklukkan puncak dunia sekali lagi kali ini, dengan namanya sendiri yang bersih dan bermartabat. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa penangkapan yang menggemparkan di pinggir jalan Menteng itu, dan kini wajah cakrawala bisnis Jakarta telah berubah secara drastis seiring dengan runtuhnya dinasti lama dan bangkitnya kekuatan baru, yang lebih segar. Gedung pencakar langit yang dulunya memajang logo grup Hartono, dengan angkuh kini telah berganti nama menjadi Menara Aurora Salim, dengan logo baru berwarna emas yang elegan melambangkan fajar baru yang membawa harapan dan kemakmuran. Elara Salim duduk di kursi kebesarannya di lantai teratas, memandang keluar jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota yang sibuk di bawah sana dengan perasaan tenang yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya selama 10 tahun. Pernikahannya, ruang kerja itu telah direnovasi total menghilangkan semua jejak selera norak Adrian yang menyukai ornamen berlebihan. Digantikan dengan desain minimalis modern yang mencerminkan efisiensi dan transparansi yang menjadi nilai inti perusahaan. Saat ini, suasana di kantor pusat kini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi ketakutan atau tekanan yang mencekam di wajah para karyawan yang berlalu lalang membawa dokumen penting dari satu divisi ke divisi lainnya dengan langkah ringan. Di bawah kepemimpinan Elara budaya kerja perusahaan telah berubah dari sistem feodal yang kaku menjadi lingkungan meritokrasi yang menghargai prestasi dan inovasi dari setiap individu tanpa memandang jabatan mereka. Pak Bambang, direktur keuangan yang dulu hampir terkena serangan jantung karena ulah Adrian, kini terlihat jauh lebih sehat dan bahagia. Karena arus kas perusahaan sangat positif dan utang-utang masa lalu telah berhasil direstrukturisasi dengan baik. Rapat direksi mingguan yang dulunya menjadi ajang pembantaian mental bagi para eksekutif kini berubah menjadi forum diskusi produktif di mana ide-ide brilian lahir untuk memajukan ekspansi bisnis ke pasar regional Asia Tenggara. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena Elara dijadwalkan untuk mengunjungi lembaga pemasyarakatan Cipinang, guna menyelesaikan urusan administratif terakhir yang akan memutus tali penghubung legal antara dirinya dan masa lalunya yang kelam secara permanen. Pengadilan Niaga telah memenangkan gugatan Elara atas seluruh aset perusahaan dan Pengadilan Agama juga telah mengabulkan permohonan cerainya dengan hak penuh atas harta bawaan yang sempat diklaim oleh pihak Adrian. Elara mengenakan gaun terusan berwarna abu-abu yang sopan, namun tetap memancarkan aura kelas atas dipadukan dengan blazer hitam yang memberikan kesan formal saat ia melangkah keluar dari lobi kantor menuju mobilnya. Pak Santoso yang setia mendampinginya terlihat sedikit khawatir, namun Elara menenangkannya dengan senyuman tipis, mengatakan bahwa ia perlu melakukan ini demi kedamaian batinnya sendiri dan untuk menutup buku sejarah ini dengan sempurna. Perjalanan menuju penjara memakan waktu cukup lama karena kemacetan Jakarta yang tidak pernah bersahabat, namun Elara tidak merasa terganggu sedikit pun, karena pikirannya sibuk memutar kembali memori perjalanannya selama setahun terakhir ini. Ia mengingat bagaimana media massa yang dulu menghujatnya berbalik memujinya sebagai Iron Lady Indonesia setelah fakta-fakta persidangan terungkap dan membuktikan bahwa Adrianlah penjahat yang sebenarnya. Elara tidak pernah memberikan wawancara eksklusif untuk membersihkan namanya. Ia membiarkan hasil kerjanya yang berbicara dan membiarkan waktu yang menjawab semua tuduhan miring yang pernah dilontarkan padanya. Sikap diam dan berkelas itulah yang justru membuat publik semakin segan dan menghormatinya, menempatkannya pada posisi terhormat yang tidak bisa digoyahkan oleh gosip murahan sejenis yang pernah dibuat oleh Adrian dan pengacaranya. Sesampainya di kompleks penjara yang dikelilingi oleh tembok beton tinggi dan kawat berduri,
Elara harus melewati serangkaian pemeriksaan keamanan yang ketat sebelum diizinkan masuk ke ruang kunjungan khusus. Aroma disinfektan yang menyengat dan udara lembab yang terperangkap di dalam lorong-lorong sempit membuat Elara sedikit mual. Namun ia tetap melangkah tegap mengikuti petugas sipir yang mengantarnya. Ruang kunjungan itu adalah sebuah ruangan kecil dengan meja besi panjang yang memisahkan pengunjung dan tahanan dilengkapi dengan kaca tebal dan lubang-lubang kecil untuk berkomunikasi. Elara duduk di kursi besi yang dingin menunggu kedatangan pria yang pernah berbagi tempat tidur dengannya selama 1 dekade. Namun kini terasa asing seperti orang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya dalam hidupnya. Pintu besi di seberang ruangan terbuka dengan suara berdecit yang menyakitkan telinga dan Adrian Hartono melangkah masuk dengan tangan terborgol dan dikawal oleh 2 petugas penjara yang berbadan tegap. Penampilan pria itu sungguh mengejutkan, tubuhnya yang dulu atletis dan terawat kini terlihat kurus kering dengan kulit yang kusam dan rambut yang telah dipangkas habis hingga botak plontos sesuai aturan penjara. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya dengan kerutan dalam di dahi dan lingkaran hitam di bawah mata, yang menandakan kurang tidur dan stres berkepanjangan akibat kehidupan keras di balik jeruji besi. Adrian duduk di hadapan Elara dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap mata mantan istrinya. Rasa malu dan penyesalan yang terlambat terlihat jelas dari gestur tubuhnya yang menyedihkan. "Apa kabar Adrian?" tanya Elara dengan suara datar tanpa emosi, seolah-olah ia sedang menyapa seorang kenalan lama yang tidak terlalu dekat dengannya di sebuah halte bus. Adrian mengangkat wajahnya, perlahan matanya berkaca-kaca saat melihat sosok Elara yang terlihat begitu bersinar dan cantik kontras dengan dirinya yang seperti sampah busuk. Aku bertahan hidup. Elara, di sini neraka setiap hari. Aku merindukan kasur empukku. Aku merindukan makanan enak," jawab Adrian dengan suara serak yang bergetar. Ia mulai menceritakan betapa sulitnya hidup di penjara, bagaimana ia sering dibuli oleh tahanan lain yang membenci koruptor dan penipu kelas kakap sepertinya, dan bagaimana ia harus tidur di lantai yang dingin tanpa alas. Keluhan itu meluncur deras dari mulutnya, menunjukkan bahwa Adrian masihlah pria manja yang sama yang tidak pernah belajar untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Elara mendengarkan keluhan itu dengan sabar, tidak menyela, namun juga tidak menunjukkan rasa simpati yang berlebihan, karena ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi logis dari perbuatan Adrian sendiri. Setelah Adrian selesai mengeluh, Elara meletakkan sebuah dokumen di atas meja dan mendorongnya ke arah Adrian melalui celah di bawah kaca pemisah. "Ini adalah dokumen pengalihan hak atas paten teknologi lama yang pernah kau daftarkan atas nama pribadi meskipun itu dikembangkan dengan uang perusahaan," jelas Elara. Ia mengatakan bahwa Dewan Direksi memutuskan untuk membeli paten itu dengan harga wajar sebagai bentuk kemanusiaan, dan uang hasil penjualannya akan ditransfer ke rekening kantin penjara, agar Adrian bisa membeli makanan yang layak selama masa tahanannya. Itu adalah tindakan belas kasih terakhir yang diberikan Elara, bukan karena cinta, tetapi karena ia tidak ingin menjadi monster seperti Adrian yang tega membiarkan orang lain menderita kelaparan. Adrian menatap dokumen itu dengan tangan gemetar, air mata mulai menetes membasahi kertas putih itu saat ia menyadari betapa baiknya Elara padanya meskipun ia telah menyakiti wanita itu sedemikian rupa. "Kenapa kau masih baik padaku, Elara? Setelah semua yang aku lakukan padamu dan Bella," ucap Adrian terputus saat menyebut nama wanita itu. Elara tersenyum sinis mendengar nama itu disebut, lalu memberitahu Adrian fakta menyakitkan yang mungkin belum diketahuinya karena terisolasi dari dunia luar. "Bella tidak pernah datang menjengukmu kan? Dia sudah menikah bulan lalu dengan seorang pengusaha batubara dari Kalimantan yang usianya 2 kali lipat darimu," ungkap Elara dengan nada dingin. Berita itu menghantam Adrian seperti pukulan palu godam di dada, membuatnya ternganga, tidak percaya menyadari bahwa ia benar-benar telah dibuang oleh wanita yang karenanya ia rela menghancurkan rumah tangganya sendiri. Tangis Adrian pecah di ruang kunjungan itu. Suara raungannya memantul di dinding. Dinding beton yang dingin menyuarakan penyesalan yang paling dalam dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya demi sebuah ilusi. Ia menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang terborgol. Menyadari betapa bodohnya ia telah menukar berlian berharga dengan kaca pecahan yang melukainya. "Maafkan aku, Elara, aku mohon maafkan aku.
Andai aku bisa memutar waktu kembali, aku akan menjadi suami yang baik untukmu. Racau Adrian di sela-sela tangisnya. Namun Elara hanya menggeleng pelan. Ia tahu bahwa penyesalan Adrian bukanlah karena cinta yang hilang, melainkan karena kenyamanan hidup yang hilang dan penderitaan yang sedang ia alami saat ini. Elara tidak membenci Adrian lagi. Rasa benci itu sudah menguap bersama waktu, digantikan oleh rasa kasihan yang hampa terhadap nasib tragis seorang narsistik. Waktu tidak bisa diputar kembali Adrian, dan permintaan maafmu tidak akan mengubah fakta bahwa kau ada di dalam sana dan aku di luar sini, kata Elara sambil berdiri dari kursinya bersiap untuk pergi. Ia menatap Adrian untuk terakhir kalinya, merekam wajah pria itu sebagai pengingat bahwa tidak ada kejahatan yang tidak mendapat balasan di dunia ini. Gunakan uang itu dengan bijak, dan belajarlah menjadi manusia yang lebih baik di sisa masa hukumanmu. Mungkin suatu hari nanti kau bisa menemukan kedamaian dirimu sendiri, pesan Elara sebelum membalikkan badan dan berjalan menuju pintu keluar. Adrian berteriak memanggil nama. Elara mencoba menahan kepergiannya. Namun, Elara tidak menoleh lagi langkah kakinya. Mantap meninggalkan masa lalu yang gelap menuju cahaya matahari yang menunggunya di luar. Saat Elara melangkah keluar dari gedung penjara cahaya matahari, sore menerpa wajahnya dengan hangat angin. Sepoi-sepoi membelai rambutnya memberikan sensasi kebebasan yang luar biasa melegakan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar yang tidak berbau disinfektan, merasakan beban berat yang selama ini masih tersisa sedikit di sudut hatinya benar hilang sepenuhnya. Pak Santoso yang menunggu di dekat mobil tersenyum bangga melihat kliennya keluar dengan wajah cerah dan senyum tulus yang merekah di bibirnya. Sudah selesai? Nyonya tanya pengacara tua itu dengan hormat. Sudah selesai, Pak. Semuanya sudah berakhir hari ini, jawab Elara dengan mantap sambil masuk ke dalam mobil, siap untuk kembali ke kerajaannya yang sesungguhnya. Malam harinya ballroom Hotel Grand Mahardika kembali menjadi saksi bisu. Namun kali ini untuk peristiwa yang sangat berbeda dari 1 tahun yang lalu yang penuh kepalsuan dan drama. Malam ini adalah malam peluncuran resmi identitas baru perusahaan grup Aurora Salim yang dihadiri oleh ratusan kolega bisnis, pejabat pemerintah, dan investor asing yang antusias. Tidak ada lagi suasana tegang atau bisik-bisik cemoohan, yang ada hanyalah decak kagum dan tepuk tangan meriah saat Elara naik ke atas panggung dengan gaun malam berwarna biru tua yang elegan dan berkilauan. Ia berdiri di podium dengan percaya diri menatap lautan manusia yang memandangnya dengan penuh rasa hormat, bukan sebagai istri seseorang, melainkan sebagai pemimpin visioner yang telah membuktikan kemampuannya. Dalam pidatonya Elara tidak menyebutkan masa lalu atau nama Adrian. Sedikitpun ia fokus berbicara tentang masa depan, tentang inovasi teknologi ramah lingkungan dan program pemberdayaan perempuan yang akan menjadi fokus baru perusahaan. Ia berbicara dengan fasih dan penuh semangat, menginspirasi banyak wanita muda yang hadir di ruangan itu untuk berani bermimpi dan mengambil kendali atas hidup mereka sendiri. Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita terbang, tetapi seberapa kuat kita bangkit setelah dijatuhkan, ucap Elara menutup pidatonya yang disambut dengan tepuk tangan meriah yang membahana memenuhi seluruh ruangan ballroom hingga bergetar. Kilatan lampu kamera wartawan tidak henti-hentinya mengabadikan momen bersejarah itu, menangkap senyum kemenangan seorang wanita yang telah berhasil menaklukkan badai kehidupannya. Setelah acara formal selesai, Elara berbaur dengan para tamu, menyapa mereka dengan ramah dan tulus, mendengarkan masukan dan ide-ide baru, tanpa ada jarak birokrasi yang membatasi. Ia melihat David sedang berbincang akrab dengan investor dari Jepang, melihat Pak Bambang tertawa lepas dengan rekan-rekannya, dan melihat karyawan-karyawannya yang bangga mengenakan seragam baru perusahaan. Pemandangan itu membuat hati Elara hangat. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah memiliki suami yang tampan atau harta yang berlimpah semata, melainkan memiliki tujuan hidup yang bermakna dan dikelilingi oleh orang-orang yang setia. Elara merasa utuh kembali. Ia tidak lagi merasa ada bagian yang hilang dari dirinya, meskipun ia berdiri sendirian tanpa pasangan di tengah keramaian pesta itu. Menjelang tengah malam, Elara melangkah keluar menuju balkon hotel, menjauh sejenak dari kebisingan pesta untuk menikmati pemandangan langit malam Jakarta yang indah bertabur bintang. Ia memegang gelas sampahnya di tangannya, merasakan gelembung-gelembung kebahagiaan yang menggelitik di dalam dirinya seirama dengan lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan.
Di bawah sana kehidupan terus berjalan dengan segala dinamikanya dan di suatu tempat yang gelap dan dingin, Adrian sedang meratapi nasibnya di balik jeruji besi. Elara mengangkat gelasnya ke arah langit seolah bersulang untuk dirinya sendiri, untuk Elara yang dulu pernah menangis diam-diam dan untuk Elara yang sekarang berdiri tegak sebagai pemenang kehidupan. Ia teringat pada judul bab kehidupannya setahun yang lalu di mana seorang suami mengkhianatinya di depan umum, dan kemudian menangis saat diceraikan, sebuah drama klise yang menyedihkan. Namun malam ini, Elara menulis judul baru untuk bab kehidupannya sendiri, judul yang jauh lebih indah dan memberdayakan tentang kebangkitan dan kemandirian. Ia menyadari bahwa perceraian itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kebebasan yang sesungguhnya, yang memungkinnya menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Elara Salim bukan lagi korban, bukan lagi istri yang terzalimi. Ia adalah nahkoda kapal takdirnya sendiri yang siap mengarungi samudra kehidupan yang luas tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan senyuman terakhir yang penuh kedamaian, Elara menghabiskan sampanyenya dan berbalik badan melangkah kembali ke dalam ballroom, disambut oleh cahaya terang dan musik yang meriah. Hidup terus berjalan dan Elara siap untuk menyambut setiap detiknya dengan penuh semangat dan rasa syukur karena ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun. Kisah tentang Adrian Hartono telah berakhir menjadi debu sejarah yang akan segera terlupakan. Namun kisah tentang Elara Salim baru saja dimulai dan akan terus bersinar terang selamanya. Keadilan telah ditegakkan, luka telah sembuh, dan sang ratu telah kembali ke tahtanya dengan lebih bijaksana dan lebih kuat dari sebelumnya.